Halo teman-teman, saya Tung Semparingin. Kali ini akan diwawancara oleh Pak Ongki Huyanto. Pak Ongki Huyanto itu adalah orang yang pertama kali ikut seminar saya Train for Firework Trainer. Jadi pada waktu saya sendiri sedang melakukan seminar di Manado, ternyata pada waktu itu di Hotel Ritzy. Di Hotel Ritzy, Pak Ongki ini adalah accounting di sana, di Manado. Kemudian setelah dia accounting di sana, dia nonton saya memberikan seminar. Dia merasa ini beda nih dengan pembicara-pembicara yang lain. Jadi dia minta nomor telepon saya, nyelamatin saya, terus kemudian pengen belajar sama saya. Tapi pada waktu itu saya sendiri tidak mempunyai satu yang namanya train for trainer. Jadi Pak kepengen sekali ikut. Nah kemudian inilah terjadi perubahan yang luar biasa dari diri Pak Ongki sebagai seorang yang pemalu, jarang bisa bicara, mendadak jadi public speaker yang luar biasa. Nah, dan bahkan jadi bintang film iklan. Nah, ini Pak Ongki Huyanto sudah bergabung. Luar biasa. Ayo, siap. Salam dahsyat, Pak Tung. Juga teman-teman yang hari ini on air bersama Tung sedang ketemu Bapak lagi pada kondisi new normal, Pak Tung hari ini. Yes. Kita jadi topiknya kali ini, apakah ini Pak Ongki? Ya, Pak Tung, saya opening atau opener dulu ya untuk teman-teman ya. Teman-teman sekalian yang sudah bergabung dari seluruh Indonesia, senang sekali ketemu dengan Anda. Salam dahsyat untuk Anda. Seorang profesor dari Nanyang Technology University, Singapura, dan juga seorang sosiolog yang bernama Zulfikar Amin melakukan research tentang kesiapan masyarakat Jakarta menghadapi era atau kondisi new normal ini. Dari skala 1 hingga skala 5, masyarakat Jakarta berada pada posisi 3,48, yang artinya bahwa masyarakat tidak begitu siap menghadapi kondisi ini. Namun problem utamanya adalah bukan siap atau tidak siap. Toh teman-teman, Bapak Ibu, Anda dan saya sudah memasuki kondisi ini. Kondisi new normal, di mana aturan main standarnya berbeda, di mana rule of game-nya berubah. Dan Anda dan saya harus menjadi pribadi yang berubah, memasuki kondisi yang baru ini. Selamat malam, salam dahsyat, saya Ongki Huyanto dan Master Tung Semparingin. Pada malam hari ini kita bicara tentang The New You. Rahasia melakukan terobosan dalam hidup, karir, dan bisnis Anda sehingga Anda menjadi seorang yang baru memasuki era new normal. Sekali lagi Pak Tung, salam dahsyat. Dan saya tadi dengar, yes, The New You, topik kita Pak Tung malam hari ini. Nah, saya mengangkat topik ini Pak Tung sesuai dengan cerita Pak Tung yang Bapak bawakan ketika membuka perjumpaan dengan teman-teman. Betul sekali teman-teman, saya hidupnya bisa berubah bumi dan langit ketika mengenal Master Tung Semparingin. Betul sekali, waktu itu saya seorang akuntan, Pak Tung, gajinya 1.250.000, kerja di sebuah hotel di kota Manado. Lalu saya tanya Pak waktu itu ke panitianya, kan saya bagian auditor Pak. Saya nanya kepada panitianya waktu itu, kalau pembicara seperti ini, itu tiket masuknya berapa? Lalu panitia ngomong, oh tergantung Pak. Yang bagian depan itu 1.250.000, yang tengah 500, yang bahkan 125.000. Nah saya hitung Pak, ada sekitar 500 orang Pak. Lalu saya kalkulasi, karena saya accounting atau akuntan, saya kalkulasi. Kalau 500 orang dikali dengan plus minus aja, misalnya 500.000, 250 juta. Gaji saya Pak, waktu 1.250.000. Saya nanya ke panitia Pak, Mas, gimana caranya saya jadi pembicara seperti Bapak yang ada depan? Panitia ngomong, Mas, kalau saya tahu, saya juga jadi pembicara. Akhirnya saya beranikan diri minta nomor telepon Pak Tung. Gitu, jadi pembicara waktu itu. Saya melakukan terobosan, Pak Tung. Mungkin saya sering cerita kepada teman-teman. Namun hari ini saya cerita kembali tentang suatu saat saya SMS Pak Tung. Waktu itu kan BBM belum ada, apalagi WhatsApp. Saya tanya, Pak, saya kepengen jadi pembicara. Lalu Pak Tung sampaikan waktu itu, saya punya kelas the trainers. Lalu saya tanya, kapan Pak? Bapak jawab waktu itu, belum tahu. Kemudian beberapa waktu kemudian Pak Tung SMS, salam dahsyat. Saya punya Train for Firework Trainers angkatan pertama. Nah, saya ingat persis Pak Tung waktu itu 17.500.000 waktu itu. 11-12 tahun yang lalu. Gaji saya 1.250.000 Pak. Kemudian saat itu saya membuat keputusan paling berat dalam hidup Pak. Take it or leave it. Nah, saya diam sejenak Pak. Kemudian saya balas SMS-nya 5 menit kemudian. Saya katakan, Pak, saya belum punya uang saat ini. Namun tolong daftarin saya. 2 hari kemudian saya transfer uangnya. Nah, saya cari pinjaman Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Akhirnya dapat uangnya, saya transfer dan saya ikut. Itulah titik perubahan hidup yang membuat saya becoming a new me.
Nah, hari ini teman-teman saya merasakan dampak yang luar biasa ketika, mohon maaf, saya bukan peserta seminar patung, saya penikmat seminar patung, gitu ya. Jadi semua seminar Bapak saya nikmati, Pak. Jadi saya jadi penikmat seminar patung. Dan hidup saya berubah, dan saya kepengen malam hari ini patung, teman-teman yang nonton juga mengalami perubahan seperti yang saya alami, dan saya juga rasakan. Oleh karena itu patung, kita bicara tentang the new you malam hari ini, Pak. Dan sebelumnya kita samakan persepsi dulu, patung, kan sekarang new normal nih, Pak. Ya. Berarti kan kita memasuki kondisi yang baru yang berbeda. Nah, setujukah patung bahwa ketika kita masuk kondisi new normal, maka setiap orang harus becoming a new you? Setuju nggak patung kira-kira dengan persepsi atau konsep saya? Karena kalau karena saya ingat nanti kita ketinggalan zaman. Termasuk perusahaan-perusahaan kita pun kalau tidak dibuat mengikuti zamannya, ketinggalan zaman. Kemudian ini kan saya baru ngasih tugas anak saya gitu. Saya ini pulang dari Melbourne, saya suruh baca buku. Salah satu buku yang saya minta wajib baca itu, balik ya di sini ya. Kembali patung, kembali. Nah, itu Home of Macis, ya. Itu buku yang laku berjuta-juta buku. Anak saya sudah selesai, dan kemudian cara jitu menghadapi lika-liku perubahan dalam kehidupan dan pekerjaan. Itu ceritanya cuma sederhana. Bukunya sederhana, tulisannya sedikit, tulisannya saya iprit-iprit begitu ya. 1 hari selesai lah, 1 jam selesai. Anak saya 2 hari selesai. Tapi dalam hal ini ceritanya begini, ternyata yang namanya perubahan itu seperti ceritanya cuma sederhana. Ada tikus, tikusnya 2, kemudian ada kurcaci, kerdil 2 di dalam labirin. Kemudian di situ ada kejunya. 1 hari kejunya hilang. Begitu keju hilang, apa yang jadi? Langsung 2 tikus begitu tidak ada keju, dia langsung cari ke tempat yang lain. Tapi 2 kurcaci yang keputusan berubah gitu. 2 kurcaci ini takut sekali, takut, sampai akhirnya yang satu ngintip di luar, kok gelap ya, labirnya gelap. Aduh, tapi di sini daripada kelaparan susah, ya sudahlah, harus pergi ya pergi. Jadi dia cari ke tempat yang lain, takut. Pertama kali takut, akhirnya dapat keju kecil. Nah, kemudian dia dapat pelajaran. Setelah keju kecil, jangan berhenti di sana. Banyak pelajaran yang diterima di sini bahwa keju Anda sewaktu-waktu hilang. Jadi seperti hari ini, new normal. Jadi banyak orang tidak siap. Tapi saya beruntung sudah siap dari zaman kapan. Jadi artinya jauh lebih damai. Termasuk sama Pak Ongki juga, buka laundry lumayan. Masih tetap lumayan menghasilkan gitu ya. Iya, berkat patung gitu ya. Jadi laundry coin. Thank you, patung. Ya, dan Pak Ongki ini memang orang yang luar biasa. Karena dia jadi istilahnya New Ongki Hoyanto gitu ya, New Ongki Hoyanto. Karena saya baru tahu dari istrinya kalau Pak Ongki ini dulu pada waktu itu lulusan accounting dan kerjanya di akuntansi dan tidak banyak bicara dan tidak ada suaranya. Sekarang jadi pembicara, coba Anda tadi langsung merasakan bahwa energinya luar biasa. Energinya Pak Ongki yang luar biasa ini. Mendadak bisa buka perusahaan dan buka film iklan. Ini dipendam sekian tahun patung, jadi dikeluarin bertahap gitu ya. Ya, jadi berkat ikut tren Survival Trainers. Ya, betul. Jadi berkat ikut dalam hidup ini, jadi kita untuk menghadapi hal-hal yang baru itu kita butuh keyakinan baru, gitu ya. Butuh keberanian baru, butuh meninggalkan kebiasaan yang lama. Jadi kalau Anda tidak meninggalkan kebiasaan yang lama, maka kalau Anda tidak berubah, maka Anda punah. Waktu berlalu, cara cari uang juga berubah loh. Nah, kalau Anda terus tidak berubah, Kak. Saya beri contoh, hari ini saya baru rapat tentang keuangan di salah satu anak perusahaan saya. Perusahaan saya ada 35 biji. Gitu ya. Besok mau diwawancara 2 itu. Nah, jadi karena 35 itu patung kan jadi salah satu pembayar pajak terbesar di Banten. Ya, karena 35 itu. Pembayar pajak terbaik terbesar di Banten bareng Angkasa Pura, bareng yang namanya satu Siloam Hospital. Terus kemudian juga Krakatau Steel, CIMB Niaga, pusatnya di Banten. Terus kemudian Hero, kemudian Bumi Serpong Damai, dan segitu besar dan segitu banyaknya perusahaan, masa sih saya termasuk yang itu satu loh, pribadi loh, pajak pribadi. Kan 35 perusahaan yang bayar dengan pajaknya masing-masing. Ya, lanjut tadi patung, yang patung mau sampaikan tentang perubahan itu dimulai dari keyakinan dan beberapa termasuk tadi keuangan yang patung sementara bahas tadi revolusi di salah satu pusat. Saya masuk rumah sakit itu ternyata kan terjadi new normal ini. Perusahaan saya ada yang tidak siap. Maksudnya tidak siap itu menghasilkan dalam 2 bulan itu rugi 700 juta.
Nah, saya bilang nggak bisa. Kalau sudah seperti ini, saya tuh punya prinsip sederhana. Kamu harus mempunyai produk baru, target Ya. market baru, wilayah baru, promosi baru, terus kemudian cara keluar-keluar baru, detail baru, apa yang baru. Kalau situasinya berubah dan Anda tidak berubah masih cara yang lama, dikatakan oleh Albert Einstein, orang yang Ya. mengharapkan hasil yang berbeda tapi tindakannya masih terus-menerus sama, itu adalah definisi dari orang gila katanya. Gila. Edian. Nah, Pak, ini kan kalau kita ngomong kan agak mudah nih, Pak, agak mudah. Kalau kita ngomong ya Anda harus berubah, Anda harus change your mindset. Tapi kan melaksanakan itu kan nggak mudah gitu ya. Nah, kalau menurut saya yakin kan Patung melakukan banyak sekali lompatan dalam hidup ini, banyak sekali breakthrough dari seorang pimpinan cabang di sebuah bank terbesar di Indonesia, kemudian melakukan lompatan menjadi seorang trainer, walaupun saat itu kan belum menghasilkan, Pak. Apa pola pikir yang Pak Tung bawa sehingga nekat, saya pakai kata nekat nih Pak, nekat berhenti, kemudian becoming kalau saya bisa pakai nama Bapak, becoming a new Tung waktu itu. Dari seorang employee, Bapak lompat ke self-employee, kemudian sekarang jadi business owner plus investor. Gitu. Apa yang mendasari kira-kira Pak, pola pikir Pak Tung waktu itu sehingga senekat itu? Jadi manusia itu biasanya berubah, misalnya begini ya, ada orang komplain terus di dalam perusahaan itu gajinya kecil, bosnya galak, ini gini, apa dimarahin terus, disalahin terus, dihukum terus, gaji tidak dinaik-naik, bonus naik, tapi dia tidak keluar. Itu apa yang terjadi? Yeah. Karena kalau Anda masih stay, itu berarti Anda cukup sakit untuk mengeluh, tapi tidak cukup sakit untuk keluar. Kalau Anda mau keluar, lompatan itu timbul karena dua hal doang. Di sana di luar ada yang lebih nikmat. Yang kedua, yang di dalam sudah sengsara. Tapi kalau Anda komplain doang, nggak keluar-keluar, berarti cukup sengsara untuk komplain, tidak cukup sengsara untuk keluar. Sekarang kalau Pak Ongki, pada waktu Pak Ongki lompat, itu apa yang membuat Pak Ongki lompat? Wes, mati job, pokoknya keluar gitu ya. Bahkan pada waktu dulu saya gosokin, Pak Ongki pindah Jakarta. Tapi akhirnya boom, pindah ke Jakarta. Itu apa yang membuat Pak Ongki berubah? Wah Pak, gaji 1.250.000 Pak, itu hidupnya susah Pak, hidupnya susah, nggak bisa ngapa-ngapain Pak. 1.250.000 beli handphone juga nyicil Pak, gitu, beli motor juga susah Pak. Jadi ya tadi bahkan kalau misalnya saudara istri tanya, kamu gajinya berapa? Saya nggak ngomong Pak, 1.250.000 gitu, ngomong juga malu waktu itu. Jadi ya tadi Pak, jadi saya melihat begitu banyak hal yang menarik. Namun mencapai itu harus ada sebuah keputusan. Waktu itu karena nothing tulus, ya usia juga masih sangat muda. Nah, saya melakukan lompatan dan satu hal yang paling penting adalah Anda punya mentor. Jadi ketika saya yakin bahwa saya bisa belajar dari Patung dan saya lihat Bapak orangnya sangat ikhlas dan terbuka, kemudian saya juga nempel ke Patung, lalu saya nekat berhenti Pak, karena saya punya mentor. Saya yakin ketika punya mentor pasti berhasil. Jadi sama teman-teman ketika Anda ingin sukses, ya Anda harus punya mentor. Nah saya, semua seminar Patung saya ikut dari Financial Revolution, namun saya mau komplain Pak, ini betul-betul saya mau komplain Pak. Nah itu Financial Revolution saya ikut Pak, 7,5 juta Pak. Di puncak saya ingat 7,5 juta Pak. Kok sekarang jadi murah Patung? Sekarang jadi murah. Saya ikut 7,5 juta, minjam duit juga Pak waktu itu. Jadi sekarang seminarnya sangat murah biar banyak orang mungkin bisa akses seminar Patung. Jadi semua saya ikut. Saya ikut Financial Revolution, hari ini saya punya passive income Pak. Saya ikut Business Revolution, saya punya bisnis Pak. Laundry Coin dengan Patung. Saya ikut Property Resolution, hari ini saya punya properti juga Pak. Kos-kosan maupun develop properti bareng Patung di Bali. Saya ikut Business Revolution, punya bisnis Pak. Jadi saya mengatakan tadi, saya bukanlah peserta seminar, penikmat seminar dari Patung. Karena yang saya ikut hasilnya luar biasa. Karena betul Pak, jadi perubahan mindset adalah titik dasar ketika teman-teman Anda kepengen untuk berubah. Jika hari ini teman-teman Anda merasa, ya mungkin nggak terlalu nyaman, Anda temukanlah alasan yang kuat, kata Patung, untuk melakukan lompatan dalam karir bisnis dan dalam hidup Anda. Nah Pak, kalau kita bicara new normal, menurut Patung kira-kira keterampilan apa yang harus teman-teman kuasai, peroleh, dan harus kembangkan untuk bisa sukses bersaing dan dahsyat di era new normal, Patung? Kalau nomor satu itu adalah, kan saya tulis buku yang namanya Life Revolution, Learning What Really Matters dalam kehidupan Anda. Kalau dalam hidup ini, Anda milih satu ilmu aja, nih tak kasih kesempatan gitu ya. Nah nih, kalau Anda boleh milih satu ilmu
ilmu aja. Satu ilmu aja. Yang kalau Anda kuasa ini, sisanya beres. Maksudnya Anda pengen gemuk jadi langsing, oke. Miskin jadi kaya, oke. Pengen punya rumah besar, oke. Pengen punya Rolls Royce, oke. Pengen harmoni sama istrinya, banyak ML, oke. Gitu ya. Pengen anak-anaknya sukses. Anak saya dari Seattle, baru pulang nih, masih di karantina. Masih di karantina, baru 14 hari di karantina. Cerita apa-apa, hari ini nilaiku baru keluar. Kemarin malam baru pulang, hari ini lapor, nilaiku baru keluar. A semua, tidak pakai B. Jos toh. Wah. Jadi saya orang tua yang bangga. Rata-rata anak saya masuk di sekolah yang bagus, walaupun kayak Melbourne University itu nomor 8 di dunia. Terus kemudian juga ini anak saya di University of Washington, begitu ya. Jadi dia ya salah satu bisnis, foster bisnis juga yang terbaik di dunia juga. Dan ternyata nilainya juga sangat-sangat bagus, begitu ya. Dan I'm a proud father. Tapi pertanyaannya kan sederhana sekali gitu ya. Bagaimana kalau Anda dikasih kesempatan, boleh milih? Ini biar mereka jawab semua dulu ya. Ini teman-teman semua cara belajar siswa aktif. Karena Anda ditanya, Anda mulai mikir gitu ya. Ilmu apa yang kalau Anda dapat, boleh minta lah. Jangan ilmu. Anda boleh minta apapun di dunia yang terkabul, kira-kira minta apa? Boleh minta. Ayo teman-teman, Anda tolong chat minta apa kira-kira? Ya, Anda mau minta apa? Istri 5, syarmu, boleh misalnya gitu ya. Anda ini yang cewek-cewek, saya minta suami yang setia, boleh dapat misalnya. Apa yang Anda mau minta? Ayo semua. Ilmu uang, Pak Tung. Ada yang jawab ilmu uang. Ada yang jawab adaptif gitu. Ada yang ilmu goib, Pak, ilmu goib ya. Bijaksana gitu ya. Minta lahir kembali. Wah, ini usianya. Ilmu Pak Tung ya. Minta pasif income, minta hikmat dan pengertian. Ilmu pasif income. Oke, minta apa? Kemampuan bersosialisasi dengan apalagi kedokteran, Pak. Keren. Ilmu bahagia. Ilmu bahagia, Pak. Bahagia. Keahlian, Pak. Satu, minta 2 ini boleh nih minta 2. Kebahagiaan. Bermanfaat untuk orang lain, Pak Tung. Minta duit, Pak. Minta duit. Oh, ngopi sama Pak Tung ya. Wah, ada yang jomblo, Pak. Minta jodoh. Ilmu ikhlas, Pak. Ilmu ikhlas. Keren, ikhlas. Ilmu marketing. Ilmu marketing. Positive mindset. Marketing, Pak Tung. Revolution. Minta di mentoring. Bukan. Ilmu berjualan. Oh, boleh. Ilmu kesabaran. Melunasi hutang, Pak. Melunasi hutang. Jadi leader. Minta di mentoring. Wow. Public speaker kayak Pak Ongki. Pak Tung juga nasihat gitu ya. Kebahagiaan. Legowo, Pak. Legowo. Ilmu langit, Pak. Ilmu langit. Digital marketing. Kaya dan panjang umur, Pak. Ya. Ilmu jadi kaya raya. Oh, ini banyak nih, Pak. Bijaksana, kuat dalam permusyawaratan dan perwakilan. Legowo, Pak. Legowo katanya. Oh, di mentoring, ilmu digital marketing. Kaya muda, Pak. Oh, jago komunikasi dan negosiasi. Ya, boleh juga. Kaya dan punya keluarga yang harmonis. Good. Kemudian kemakmuran. Ilmu mendidik karyawan, mengendalikan emosi. Ilmu nyontek, Pak. Menyontek, Pak. Nyontek. Nah, jadi sebetulnya ya, kalau saya boleh milih, satu aja anugerah dari Tuhan gitu ya, adalah bagaimana saya bisa belajar, menguasai keterampilan, ketika orang butuh waktu 1 bulan, saya butuh 1 menit. Spesifik sekali dong. Misalnya Anda belajar berenang, butuh 3 bulan, saya 3 menit. Anda butuh belajar jadi kaya, harus 30 tahun, ya saya 12 menit kali 36. Jadi 1 bulan kan 1 menit, ya kan, 36 tahun ya berarti saya kan butuh 12 menit kali 36 kan gitu ya. Jadi saya perlu ilmu yang bisa memahami banyak hal dalam waktu yang singkat. Nah, ilmu apa tuh, Pak? Kenapa? Ilmu apa yang dapat memahami segala hal dalam waktu singkat? Ya, jadi punya ilmu keterampilan tadi, hanya pengen kaya tadi, pengen bebas singkat, apapun yang Anda inginkan, Anda bisa punya ilmunya tadi, hanya dalam waktu, tadi kalau orang lain belajarnya 1 bulan, saya 1 menit. Jadi Anda misalnya mau belajar tolak peluru, waduh mau jadi juara, itu waktu misalnya 5 tahun, nah, saya 5 kali 12 menit, 50, 60 menit, just langsung champion. Tapi sekali lagi, saya merenung, sementara ini belum ada alat untuk mempelajari keterampilan dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya, kalau misalnya ada alat begini ya, tempelin di kepala, terus kemudian kita langsung, bisa canggih. 1 buku
Ces, 1 menit jadi. Itu seru sekali. Maka saya simpulkan, kalau itu tidak ada, ya sudahlah. Kalau gitu, apa yang kita membuat saya bisa belajar dengan sangat cepat? Kayak tadi Pak Ongki, ada mentor. Itu adalah belajar ilmu yang paling cepat itu ada mentor. Dengan ada mentor, nah, tetapi kalau kita punya mentor pun, kita tidak ngerti tata cara belajarnya. Nah, jadi menurut saya ilmu nomor 1 adalah yang paling membuat kita bisa macam-macam hal itu ilmu nyontek. Ilmu nyontek tadi. Patung populerkan yang ATM itu, Patung ya? Ya, amati, tiru, modifikasi. Modifikasi, iya. Atau PIS, perhatikan, ikuti, sempurnakan. Ya. Jadi karena saya percaya bahwa ilmu ini adalah ilmu yang sangat-sangat penting, makanya saya bagaimana melakukan tadi. Jadi kalau istilahnya mentor ataupun pembimbing itu nomor 2. Nomor 1-nya cari istilahnya ilmu nyonteknya dulu. Jadi sebetulnya saat-saat ini ilmu Anda yang paling penting dalam kehidupan Anda itu adalah ilmu nyontek. Nyontek bukan hasilnya, tapi nyontek caranya. Jadi di new normal, perubahan itu datang begitu cepatnya dan mendadak. Nah, untuk itu Anda kan tadi, betul, saya butuh adaptif, Pak. Nice, boleh. Anda nyontek caranya adaptif, caranya. Nah, jadi bukan masalah adaptifnya, bukan punya mentornya, tapi bagaimana Anda punya ilmu nyontek mentor Anda. Iya. Jadi ilmu ini sangat-sangat penting. Kok orang survive ya? Kenapa di era new normal ini kok bisa ya? Bahkan saya juga belajar dari murid-murid saya juga gitu ya. Jadi begitu saya di rumah sakit, terus kemudian ada murid saya cerita, baik Pak Tung, saya itu setiap minggu bisa jualan ini 300.000, terus kemudian 1.000 peserta dulu. Caranya? Nah, langsung belajar caranya. jadi caranya. Ada murid juga, oh Pak, saya 1 bulan ini dapat 200 juta. Caranya? Nah, makanya pada waktu setelah minus 700 juta, perusahaan saya dalam 2 bulan, Maret dan April minus 700 juta, salah satu anak perusahaan, di bulan Mei ini lumayan, sudah surplus 530 sekian juta. Gitu ya. Hampir menutupi yang minus tadi gitu ya, kurang beberapa ratus juta lagi. Jadi new normal ini tadi, Anda butuh kemampuan peka-peka untuk terbuka untuk nyontek. Kayak tadi ada yang nanya, Pak, bukunya kuning ini apa sih? Who Move My Cheese? Siapa yang memindahkan ke saya? Nah, di sini sebetulnya 2 kurcaci ini. Yang satu kurcaci terpaksa menemukan sendiri. Waduh, kelabiri. Terus kemudian dia nemu apa itu? Nemu keju, terus kemudian kejunya kecil. Kemudian dia makan sampai habis, baru dia pergi. Begitu dia pergi, kok ada keju yang besar tapi sudah busuk. Wah, sayang nih. Sayang saya tidak menemukan lebih awal. Lebih awal saya lebih banyak. Akhirnya dia mempunyai satu ilmu, yaitu bahwa ketika Anda menemukan satu keju, yes, Anda apalin, sampai terjadi aman, bahwa Anda lokasi keju ini aman, Anda tetap bisa pulang rumah, pergi ke lokasi keju yang baru. Keju yang lama kan sudah tidak keluar, sudah diambil orang. Tapi jangan lupa, setelah Anda menemukan ini, Anda noleh kanan, noleh kiri, untuk cari-cari keju yang lain. Sampai 1 hari dia keliling, ketemu sama tikusnya yang 2 tadi. Sneak and yang lagi nikmati keju gitu. Ya, kejunya banyak banget, segala macam jenis keju ada. Nah, kenapa saya kok dari dulu nekunin satu hal di bidang yang kejunya cuma sedikit dan rasanya kurang enak, saya terima-terima. Jadi kalau Anda sudah punya keju, ya sudah, itu untuk cadangan. Dan pelajarannya dari dia kan, tolong dicium-cium, diendus-endus kejunya. Setiap Anda punya harta juga harus diendus-endus. Kayak saya, tadi ngajarin anak saya. Anak saya kan, saya lagi kontrol keuangan. Nih, ikut meeting aja, ikut datang di sebelah saya. Nih, lihat. Setiap keuangan itu kita harus endus-endus. Jadi, jangan sampai kalau keuangan Anda itu, duitnya dibawa lari orang, nggak ngerti. Terus kemudian, biaya ada yang aneh-aneh, nggak ngerti, gitu ya. Nah, kecuali memang sudah aset alokasi, sudah percaya sama orangnya, ya silahkan. Tapi, sekali lagi, ya apalagi yang duit besar, ya tentu saja kita perhatikan. Duit kecil aja harus diperhatikan, gitu ya. Nah, sekarang, jadi kalau ditanya, ilmu apa? Anda lebih baik ilmu nyontek. Jadi dalam new normal ini Anda mulai belajar paham-paham, supaya saya bisa nyontek. Yang dicontek apanya dulu. Nah, jadi ilmu yang penting ini ilmu nyontek. Nyontek yang dicontek sebetulnya 3 hal. Banyak orang yang dicontek nomor 3-nya. Caranya. Atau lebih parah lagi nyontek hasilnya. Pak, saham Bapak beli yang apa? Bapak beli perak di mana? Oke, nice, saya beli perak di sini-sini. Pertanyaan saya, pada usaha jual peraknya Anda ikut jual enggak? Waktu sahamnya saya jual, apakah saya ngabarin Anda? Enggak, kalau Anda enggak punya ilmunya, enggak tahu caranya, celaka. Jadi nyontek tuh, ini loh, Anda nyontek hasilnya itu paling buruk gitu ya. Anda nyontek gayanya orang kaya, salah gitu ya. Anda nyontek
ceritanya hasilnya orang pintar waktu ujian kimia. Ya bisa waktu itu, nice. Tapi besok ujian ketika tidak ada teman Anda tidak bisa. Jadi nyontek itu 3. Nomor yang ketiga yang ini adalah nyontek how-nya. Oke. Tapi how, Anda beritahu how-nya, kemana tidak praktek. Kalau mau jadi new you, Anda ceritanya harus jadi caranya yang ketiga. Yang kedua, ceritanya. Percuma diajarin apapun, langsing caranya gitu. Setiap hari nimbang. Ceritanya, Mas, kalau nimbang malah takut. Ya gimana Anda mau nimbang? Beli timbangnya juga tidak mau nimbang, saya takut. Jadi, survei membuktikan 3.000 sekian wanita yang kepengen langsing, terus kemudian yang satu setiap hari nimbang, yang satu tidak pernah nimbang, apa jadi? Dalam waktu 18 bulan kemudian, 1,5 tahun, ternyata yang menyatakan diri kepengen langsing turun 12 kilo. Ya. Nimbang tiap hari. Yang tidak nimbang, nambah 3 kilo, jadi 15 kilo selisihnya. Kepengen langsing, sudah punya impian langsing, caranya nimbang, tapi mereka tidak mau nimbang, yang tidak nimbang lebih. Nah ini Pak Ongki belum kilo, berat badannya ideal dari dulu. Banyak murid-murid saya yang saya paksa untuk lapor. Pak Hendrik Ronald lapor ke saya, Pak Zaki lapor, Gusti lapor, Risma lapor, dia lapor. Itu sudah turun berapa ratus kilo totalnya dari sekian ke kelompok kita ini tadi. Vian turun 24 kilo. Juli yang wawancara saya turun 9,5 kilo. Terus Pak Herlambang, partner saya di laundry, sudah turun berapa? 11 kilo gitu ya. Dan sudah masuk ke berat badan ideal. Anton, partner saya turun sekian kilo. Jadi Dr. Paidon juga turun sudah 11 kilo. No, Gusti turun ya 8-9 kilo. Jadi mereka saya paksa untuk lapor. Nimbang, caranya sudah ada. Tapi ada orang yang tidak mau lapor. Begitu tidak lapor, saya sudah tahu. Mesti beratnya meledos. Jadi, cara itu tidak 3 tadi, Pak. Cara ceritanya. Ya, kalau ceritanya. Dari alasan kenapa dia tidak melakukan, ya sudah tidak berhasil. Nah, yang nomor apakah cerita ini kita bicara mindset, Patung? Nah, nomor satu. Cerita itu mindset. Nomor satunya emosinya. Jadi teknik nyontek orang. Kenapa kok kita jadi berani? Kenapa orang tidak berani? Kok Anda bisa punya emosi berani? Kayak tadi misalnya, Pak Ongki kok keluar gitu ya, kok keluar dari accounting dan bahkan berani meninggalkan Manado, jadi pembicara, ngajar public speaking luar biasa, keliling dunia belajar neuro linguistic programming, dan sekarang sudah punya laundry berapa Pak Ongki? Di Manado ada saya berapa? 7 Pak, 7. Laundry di Manado 3 ya, punya sendiri sama beberapa partner. Update sama saya nih, kemarin baru 3, 4, sekarang 7 ya. 7 Pak, 7. Ini mau update nih Pak, tuh mau update. New you gitu. Jadi sekarang kita variance product Pak. Jadi sekarang nih variance product. Jadi ketika masuk, nah menurut saya gini Pak Tung, ketika ada, betul yang Pak Tung sampaikan bahwa perubahan itu kan karena 2 Pak, karena faktor eksternal atau internal. Nah semua Anda dan saya hari ini kan karena faktor eksternal, pandemi ini memaksa kita berubah Pak. Namun kadang-kadang kan orang melihat masalah atau tantangan itu sebagai sesuatu yang menyakitkan atau sesuatu yang nggak enak. Nah, saya melihat bahwa kalau kita bicara tentang tantangan, Pak, ada 3 hal yang sebetulnya patut kita syukuri, Pak. Jadi masalah itu membuat otot intelektual kita meningkat, karena mikir, Pak. Mikir gimana caranya otot intelektualnya meningkat, gitu ya. Kemudian yang kedua, otot emosional, Pak. Karena kan harus berpikir jernih, emosinya harus dilatih. Yang ketiga, otot spiritual, Pak. Karena harus berdoa yang kencang, Pak. Ini kondisi new normal, penghasilan terganggu, otot spiritualnya harus kencang. Jadi 3 hal tadi menyebabkan akhirnya saya berpikir kencang, Pak. Nah, ketemu, Pak, variance product. Jadi kan Pak Tung, yang seperti saya usulkan ke Pak Tung, kan kita sudah punya bisnis laundry nih, Pak. Produk kita kan tunggal. Nah, sekarang produk yang kedua, cuci sepatu, Pak. Nice. Cuci sepatu. Nah, ini lagi di trial nih, Pak Tung. Nah, kenapa? Karena kan orang mengatakan bahwa nanti kan kamu susah nyari customer. Nah, kita kan tinggal cross-selling, Pak, dari produk yang ada ke produk yang satu kan customer sudah ada. Bahkan bisa ratusan, bisa. Kalau Patung kan laundry-nya hampir 100 lebih Patung sekarang ya? TDW ya? Ya, jadi sebetulnya sekarang 89, ya, hampir 90. Tahu-tahu nambah sendiri. Sebentar lagi Lampung akan peresmian. Walaupun dalam kondisi COVID begini, Lampung akan peresmian, Bekasi akan peresmian lagi. Jadi totalnya nanti dengan Lampung dan Bekasi 89, Pak. Wow. Jadi saya selalu mengatakan begini, Pak. Ketika seminar pelatihan, ketika ingin sukses, maka kita harus berani buat masalah, Pak Tung.
Jadi ketika kalian sukses harus berani buat masalah. Betul, masalah ada dua. Masalah yang membuat Anda turun, terlibat korupsi, narkoba, dan seterusnya. Masalah yang kedua membuat Anda naik. Misalnya kalau saya dulu hobi nge-gym, Pak. Jadi seminggu bisa 4 kali nge-gym karena jadi trainer tuh banyak lolok-loloknya, Pak Tung. Jadi kerja sehari bisa hidup sebulan, Pak Tung. Banyak lolok. Akhirnya nge-gym terus, Pak. Saya nge-gym terus, kemudian pertama kali, Pak, PT-nya ngomong begini, Pak, kalau Anda nge-gym, Anda harus komitmen untuk siap sakit. Nah, saya katakan, ya nggak apa-apa. Anda tahu nggak kenapa harus sakit, kata PT-nya. Saya ngomong nggak tahu. Gini, Pak, kata dia, ketika Anda nge-gym, maka tujuan pertama adalah merusak otot Anda. Jadi ketika kita nge-gym, maka otot kita rusak, dan ketika tidur malam, kemudian makan protein yang cukup, otot tadi, serat otot akan membentuk serat yang baru lebih tebal dari sebelumnya. Kalau otot fisik kita rusak dengan cara mengangkat beban, otot mental dan spiritual Anda hanya bisa tumbuh besar dan kokoh kalau menghadapi masalah, Pak. Jadi ketika Anda dan saya misalnya di masalah COVID, pandemi ini, Anda lari, kemudian frustrasi, depresi, dan seterusnya, otot spiritual dan mental Anda nggak berkembang. Jadi bagi saya harus berani buat masalah. Namun tentu Anda harus tahu jalan keluarnya juga, gitu ya. Jadi Pak Tung, tadi saya katakan bahwa pandemi ini menyebabkan otot intelektual, emosional, dan spiritual malah meningkat. Dan saya ingat persis Patung yang Patung sampaikan. Nah, saya kan dulu sering bantu Patung untuk jualan di Financial Revolution, Pak. Lalu satu saat saya nanya ke Bapak, kan skripnya sama, Pak. Jadi skripnya sama, tapi hasilnya berbeda, gitu ya. Lalu kan ini problem banyak orang gini, Pak. Mereka nyontek, Pak. Nyontek hasilnya doang, Pak. Namun prosesnya kan mereka nggak pernah tahu. Emosionalnya, kemudian ceritanya. Kemudian suatu saat saya tanya ke Pak Tung waktu itu, Pak, kok saya jualan hasilnya beda? Apa sih yang mendasari Bapak kok kelihatannya kalau jualan itu ngotot? Lalu Pak Tung ngomong, bagi saya, berdosa kalau saya punya produk yang bagus dan saya tidak pernah menawarkan. Karena bisa jadi orang lain hidupnya berubah karena produk yang ditawarkan. Nah, saya ingat persis, Pak. Waktu itu ketika Pak Tung nggak menawari saya seminar 17,5 juta, hidup saya nggak berubah. Nah, sejak saat itu saya tahu, Pak Tung, bahwa ketika Anda punya produk bagus, Anda harus memaksa orang untuk beli produk Anda karena Anda tahu orang itu hidupnya pasti berubah. Jadi saya setuju, Pak. Yang pertama emosional, nyontek. Yang kedua cerita, Pak. Baru yang ketiga cara. Nah, karena kan pakai cara doang ya Anda nggak ada emosi, mindset, ceritanya juga hasilnya berbeda, Pak. Itulah teman-teman. Nah, ini Pak Ongki ini adalah bukti hidup di mana beliaunya ini sekian tahun yang lalu sebagai accounting gajinya 1.250.000, sekarang laundry 7, tidur-tidur dapat duit. Terus kemudian juga jadi bintang iklan Bang Sulut ya waktu itu ya? Waktu itu Bang Sulut, Pak. Terus kemudian buka usaha, dapat duit juga, malah dapat duit 150 juta. Nah, ini. Dan kemudian jadi trainer juga, tadinya pemalu, nggak ada suaranya, sekarang kalau ngomong energinya jos, top, karena terus mau belajar. Jadi kita ilmu yang terpenting sekarang ini di dalam era normal ini, jadi nomor satunya tetap ilmu nyontek. Nyontek tadi bukan hasilnya, tapi nyontek caranya, ceritanya orang tersebut, dan emosinya. Begitu emosinya keluar, ya Anda jualan jauh lebih sukses daripada orang yang nggak ada emosinya, gitu ya. Betul, setuju Pak. Nah, selain tadi Pak, nyontek Pak Tung, apalagi kira-kira yang keterampilan? Kalau bagi saya Pak, kalau new normal ini kan ada 3K Pak, bagi saya. Ya. Yang pertama kan harus punya keyakinan yang baru Pak. Ya. Keyakinan yang baru. Yang kedua kan harus punya kebiasaan baru, Pak. Kebiasaan. Nah, saya kan nggak bisa nge-gym, Pak, hari ini. Hari ini saya jalan pagi, Pak. Jadi saya nggak pernah jalan pagi seumur hidup. Hari ini jalan pagi. Kebiasaan baru. Nah, saya dulu, Pak, nggak pernah tahu tentang Instagram. Mendadak belajar, Pak, Instagram. Sampai jam 1, setengah 2 dini hari belajar Instagram, gitu ya. Kebiasaan baru. Nah, kemudian yang ketiga, Pak, punya keterampilan baru. Nah, kalau menurut Patung, kira-kira teman-teman ini harus punya keterampilan apa sih? Sehingga teman-teman bisa bersaing atau bisa sukses dalam karir, bisnis, dan dalam kehidupan mereka, Pak Tung. Jadi keterampilan salah satunya ya tentu saja kalau sekarang harus di dunia online, Anda butuh keterampilan online gitu ya. Kayak saya sendiri keterampilan baru, harus Zoom. Waduh, pertama kali Zoom itu nggak bisa keluar suaranya. Jadi di wawancara TV, nggak ada suaranya karena nggak tahu caranya ngeklik suaranya, nggak tahu caranya nombol di tempat audio klik, tidak ngerti. Terus mendadak harus Google Meet, nggak bisa lagi, nggak bisa keluar, nggak bisa layarnya. StreamYard mendadak apa pula ini, makanan apa pula. Bahwa dalam dunia sekarang Anda mau tidak mau dengan working from home, kalau dulu saya kan pakai voice comment. Pak Dimas,
Muncul Pak Dimas. Online semuanya beres gitu ya. Nah, sekarang nggak ada itu. Jadi terpaksa mau tidak mau ya Anda harus memahami bagaimana tentang pengetahuan dalam dunia online gitu ya. Instagram seperti apa, terus kemudian jadi marketing melalui online seperti apa, melalui, dan saya beruntung jauh hari saya sudah siap. Yeah. Saya sudah siap. Caranya gini loh, kalau Anda tidak punya keterampilan, terus caranya gimana? Either Anda mau belajar sendiri toh, boleh belajar sendiri, take a long time. Tapi yang saya lakukan dulu ada 4, buy, beli. Maunya beli istilahnya jadi, gitu. beli jadi aplikasi yang sudah jadi apa beli. Yang kedua borrow, sewa aja. Yang ketiga build, kita bangun our own team. Nah sekarang saya sudah punya tim-tim yang online. Jadi ketika dunia berubah di online, saya sudah siap. Jadi sudah ada switch-nya begini. Dulu sih tadi toh merasa masih banyak. Nah, kalau orang seminar datang di seminar 2 ribuan. Nah, sekarang kan nggak bisa. Langsung switch online. Tapi switch-nya dengan cepat sekali. Plus langsung selesai gitu ya. Nah yang keempat, partneran. Saya ulangi ya, kalau Anda boleh Anda sendiri, tapi kalau Anda nggak bisa sendiri, Anda buy saja. Apa yang bisa dibeli, dibeli. Kalau punya duit. Nggak bisa buy, borrow, pinjem. Jadi pinjem, sewa. Nggak bisa build, Anda bangun sendiri. Saya bangun sendiri perusahaan theconversion.com, terus kemudian yang namanya Laruno itu dulu TDW Unif itu sejak 2006. Jadi persiapan training-training materi-materi saya online sudah banyak gitu ya. Nggak harus saya tampil, sudah ada rekaman-rekamannya, sudah keren gitu. Jadi, wis, bagus gitu. Jadi, kemudian Anda partner. Ketika ada murid, murid saya lebih banget ini jualan, berapa? Ya kita partner aja jualan, kamu bagi hasil. Kan gampang. Langsung partner aja, langsung bagi hasil. Jadi, dengan demikian pengetahuan ini, jadi kalau Anda sudah keyakinannya dirubah bahwa ya kayak Pak Ongki, now or never. Now or never, sudah do or die. Do lah, daripada die, do gitu ya. Move or die. Jadi Anda tetap terus mikirin keju yang sudah tidak ada, nungguin datang di sana terus tidak ada, sambil sedih hati, ya makan tabungan Anda, makan keju yang masih ada, yang mending cari lagi ke tempat yang lain. Gitu. Betul. Ketika Anda cari ke tempat yang lain, belum tentu dapat. Mungkin painful. Nah, ini saran saya. Saya sendiri gini. Jadi, kalau kita mau ya, kalau Anda sudah mempunyai keyakinan, yes, saya mau belajar something yang di dunia online, ataupun sebenarnya dunia pengiriman, terus kemudian dunia marketing. Anda punya keterampilan marketing. Kayak hari ini kemampuan saya marketing, public speaking-nya masih dihargai, BCA bayar saya puluhan juta, pengetahuan bisnis saya, mengelola bisnis, dibayar miliar-miliaran. Ini pegadaian kontrak saya diperpanjang. Tahun lalu sekian M saya naikkan tetap dibayar karena BUMN ini jadi pegadaian itu customer-nya 10,2 juta jadi 13,8 juta, naik 3,6 juta, profit naik 300 miliar. Terus di dunia online-nya, pegadaian online-nya sudah dahsyat luar biasa, customer-nya nambah banyak. Terus kemudian juga punya produk-produk baru yang top markotop. Sampai CEO-nya Pak Kuswiyoto itu, CEO-nya dari Pegadaian dipilih sebagai the best CEO BUMN di tahun 2020. Nah, itu kan berarti saya punya kemampuan untuk mengelola bisnis. Saya punya kemampuan untuk marketing. Ini Adele yang jewelry, ini juga jadi bayar saya. Properti ada bayar, asuransi bayar saya bagaimana jualan. Jadi saat ini Anda butuh keterampilan yang dibutuhkan manusia. Keterampilan tadi satu online ya, jualan online. Terus kemudian mengelola bisnis itu penting, yes. Kemudian marketing sangat penting, yes. Mengelola manusia sangat penting, yes. Kemudian kalau dari saya pribadi, pengetahuan untuk investasi juga sangat penting, yes. Pengetahuan tentang kecerdasan keuangan sangat penting, yes. Tapi kalau Anda mau kaya, nah ini 3 aja. Mau kaya ya? 1, Anda punya kemauan, the new you. Tadi punya kemauan persis seperti kurcaci yang di sini dan tikus yang ada di Gunung Maicis. Apa yang dilakukan mereka? Jadi dia punya kemauan untuk mencari. Jadi 1, kemampuan, mau, mampu untuk nyari. Nyari apa? Nyari peluang. Peluang bisnis itu ternyata ada di mana-mana. Jadi Anda kalau mau kaya, 3 ilmu ini. Anda mau meluangkan waktu, tenaga, fokus, energi, pikiran, uang Anda untuk mencari peluang. Nomor 1, mencari peluang. Yang kedua, punya kemauan, punya kemampuan untuk menangkap peluang. Yang ketiga, melipat gandakan peluang.
Nah, untuk mampu mencari, contohnya begini, saya baru nulis buku yang namanya Business Revolution hari ini. Apa yang Ya. membedakan seorang bisnismen yang dahsyat yang begini dengan orang yang biasa-biasa saja, begitu ya? Karena yang Ya. satu tidak pernah meluangkan waktu kayak tadi. Begitu Anda sudah dapat keju satu, sudah kejunya ditekunin, padahal kejunya sudah agak bau, ya sudahlah dimakan. Anda sudah hati, jadi Anda di bidang yang tidak menghasilkan, Anda tidak suka, susah setengah mati. Itu Anda namanya neraka dunia. Sama, ini mungkin sejalan dengan statement yang Patung sering ucapkan, hidup hanya sekali, hiduplah dengan dahsyat, gitu ya. Jadi ya teman-teman, ketika Anda hidup hanya sekali, Anda punya begitu banyak pilihan yang kalau Anda memilih, hidup Anda bisa berubah bumi dan langit, gitu ya. Nah, Pak Tung, tadi, yes, lanjut Pak, lanjut. Mau meluangkan waktu ini, contohnya bagaimana? Misalnya, Anda mau membaca buku, Anda mulai mengikuti perubahan-perubahan yang ada di luar negeri. Ketika Anda, misalnya kayak tadi, ikut seminar di luar kota, atau Anda hadir ikut seminar, itu mendadak Anda peluang. Oh ya, Pak Ongking hitungin, kalau saya 1.250.000, Pak Tung sekali seminar bisa dapat 250 juta. Betul kan? Iya. Oh, Anda mulai, untung aku ikut seminar, untung aku mau mikir, oh ini peluang berarti. Kalau saya jadi pembicara, caranya gimana? Oh, saya butuh mentor. Cara yang tercepat, ya cari mentor. Cari yang bisa gandeng. Terus kemudian, kayak saya pribadi, mau jadi pembicara terus. Mau sampai kapan jadi pembicara terus? Pertanyaannya kan begini toh, pembicara ada nggak yang triliuner? Indonesia belum ada sih. Mungkin Pak Ari Ginanjar gitu ya, dengan gedungnya. Tapi intinya gini, pembicara, kalau saya tanya, tidak semua jenis bisnis itu bisa membuat orang jadi triliuner. Tadi kan Pak Ongki bilang, oh saya gaji karyawan 1.250.000. Pembicara sekali ngomong bisa 250 juta. Betul ya? Tapi pembicara nggak ada yang triliuner. Pertanyaan saya, di properti ada nggak yang triliuner? Banyak. Banyak. Oh, berarti kemungkinannya jauh lebih banyak, lebih besar kalau Anda jadi di properti. Makanya saya di properti. Sejak dari awal di properti, makanya propertinya seru-seru banget gitu ya. Dan sampai hari ini tadi istri saya Pak, yang di Bali ini tak beli ya, yang ini ada di depan Bali. Yang ini enaknya gimana? Jadi hari ini lagi, waduh seru-seru banget. Pak, Brawijaya ini ya Pak, baru tak DP 100 juta, sudah diuntungi 500 juta, dilepas nggak? Saat ini begitu banyak properti yang luar biasa, kita baru DP sudah mau dibeli orang lain. Saat ini, 8M sudah mau dibeli 8,5M. Di Pondok Indah. Wow. Tanya di Brawijaya Pak. Harganya valuasi 29M, ini dijual 14 gimana Pak? Ini Pak, ini ada ruko di Peti Tengah Pak. Peti Tengah di Bali. Peti Tengah di Bali itu kemarin itu ditawarkan 15M Pak. Terus kemudian sudah ditawar 9M orang nggak dilepas. Sekarang ini 7 mau dilepas. Karena orangnya kepepet. Beli nggak, ini baru aja sih saya ngomong. Jadi sebetulnya kalau ketika Anda meluangkan waktu untuk mencari peluang, Anda harus sadar bahwa tidak semua jenis bisnis bisa menghasilkan income yang sama besarnya. Kalau Anda jadi pembicara mau jadi triliuner, angel, tapi kalau di properti lumayan. Makanya saya di properti. Loh, kalau Anda kan pembicara yang beli Rolls Royce, siapa? Tidak ada. Nah, ngumpulin kan berat. Tapi kalau dari betul. Jelas, nomor satu, kita lihat peluangnya di mana. Terus kemudian Anda mulai banding-bandingkan jenis bisnis ini bisa menghasilkan mana. Kemudian cara yang tercepat, cari partner di bidang itu. Besok saya... Nah ini Pak, silakan. Lanjut loh. Nah ini saya ingat sebuah statement Pak Tung. Jadi kualitas hidup Anda ditentukan oleh kualitas pertanyaan yang Anda tanyakan. Kualitas pertanyaan yang Anda tanyakan ditentukan oleh kualitas edukasi yang Anda terima. Dan kualitas edukasi yang Anda terima tergantung kualitas guru yang mengajar kepada Anda. Nah, saya beruntung punya guru patung. Jadi karena saya punya guru patung, belajar dari patung, maka saya nanyanya cerdas, Pak. Nanyanya cerdas, hasilnya juga cerdas. Jadi sekali lagi teman-teman, kualitas hidup Anda tentukan oleh kualitas pertanyaan Anda tanyakan. Kualitas pertanyaan tergantung kualitas edukasi. Karena itu saya katakan tadi, Patung, saya ini penikmat seminar patung, gitu ya. Jadi saya datang menikmati, selain seminar, Pak, menikmati hasilnya, Pak. Nikmati seminar, nikmati hasilnya. Dan betul seperti yang Patung sering cerita bahwa kemajuan pesat manusia berhenti atau kemajuan pesat manusia dimulai ketika manusia berhenti berburu, pindah ke bercocok tanam. Nah, Patung bisa cerita Pak tentang survei itu Pak. Jadi mendasari tadi Patung mengatakan bahwa harus punya keterampilan bertanya, berpikir. Tadi yang sejarah yang Patung pernah menimbang peluang.
bisa menangkap peluang. Nah, itu timbul gini lah. Jadi ada satu penelitian bahwa manusia itu masih terjadi perdebatan. Diciptakan itu ada yang bilang 3 juta tahun yang lalu, ada 1 juta tahun yang lalu, masih terjadi perdebatan. Akhirnya ya sudahlah, kita anggap sepakat 2 juta lah, di average kompromi 1 ditambah 1 dikurangi 2 juta tahun. Pertanyaan saya, kapan sih manusia maju secara ekonomi, secara teknologi, secara spiritual, secara budaya, secara olahraga? Kapan manusia mulai maju? Ternyata baru 7.000 tahun yang lalu. Jadi dari data-data ini, kalau para ahli tadi kapan manusia ada itu belum sepakat, ada 1 juta. Belum sepakat ya. Tapi kalau yang kapan manusia mulai maju itu sepakat, 7.000 tahun yang lalu. Jadi dari artefak-artefak yang ada, manusia itu maju dari 7.000 tahun yang lalu. Setelah diteliti, kapan? Sejak masa-masa manusia mulai bercocok tanam, mulai beternak. Saya ulangi, kapan manusia mulai maju luar biasa dahsyat secara spiritual, secara teknologi, secara ekonomi, secara budaya, secara olahraga. Kapan? Yaitu sejak 7.000 tahun yang lalu, sejak manusia mulai berhenti berburu. Ketika mulai bercocok tanam, mulai pelihara kambing, pelihara ayam, mereka mulai punya banyak waktu. Tadi yang Pak Ongki bilang, aku banyak lola. Sebetulnya lola itu proses berpikir. Saya sering kali cuti libur, pergi ke San Francisco sebulan, ditanya orang, ngapain di San Francisco sebulan? Lola, ngapain lola? Bangun tidur lagi, namanya gue pikirin. Sepedaan. Tapi ya, begitu lola, pulang tajam sekali. Mulai begini. Jadi contohnya begini, satu orang lagi di bawah pohon, itu ya di zaman 7.000 tahun yang lalu. Sapinya sama kambingnya diarak-arak sambil mereka makan, si kambing makan, sapinya makan, orangnya di bawah pohon lagi gigitin rumput, kemudian dia noleh, lihat, kok kotek aku jelek ya? dicabut karena dia bak pisau, diukir-ukir. Karena dia punya waktu, makanya dia punya ukir-ukir. Terjadilah seni ukir koteka. Nah, satu contohnya yang pelihara kambing nyusurin sungai gitu, masuk di laut. Begitu di laut, ya kambingnya baru makan-makan di pinggir-pinggir di situ, kemudian kok ada kayu yang hanyut. Nah, kemudian dia kena air ombak, loh kok enak? Waduh, tapi ini kok muter-muter kayunya, enggak enak kayu. Kalau kayunya pipih, nah kemudian dia mulai dipipih. Begitu dipipih, dia tiduran di kayunya, kena ombak, wah, kok enak, mulai belajar berdiri. Wah, terjadilah olahraga surfing. Kenapa kok bisa? Karena ada waktu untuk berpikir. Pertanyaan saya, kalau zaman dulu manusia sudah berhenti berburu, kenapa hari ini manusia masih sibuk berburu uang, cari uang, kerja, cari uang? Kayak Pak Ongki jauh lebih kreatif ketika punya laundry 7, punya kos-kosan, punya begini, banyak waktu lola ini tidur dapat duit ini, ngapain lagi ya? Nah lu. Iya. Jadi teman-teman, please deh, ketika Anda mulai berburu uang terus, Anda kurang sehat kondisi keuangan Anda. Anda harus terima duit, sisihkan kayak tadi. Beli dapat ayam, berburu, jangan buru-buru disembelih. Ayamnya dikandang dulu biar bertelur, diambil anaknya, diambil telurnya, woi. Setuju. Belum bertelur, angsanya udah disembelih, nggak punya telur emas gitu ya. Nah, kalau Anda angsanya sudah bertelur, sudah punya anak, Anda mulai waktu Anda bisa berpikir, Anda lebih tajam lagi dalam menangkap peluang. Anda bisa belajar dalam kehidupan. Nah, termasuk ini Pak, salah satu pertanyaan Patung yang paling menohok saat seminar Financial Revolution, Pak. Patung nanya, waktu itu, menurut kamu, makan kebutuhan atau keinginan? Nah, mayoritas saya ingat persis, Patung mayoritas mengatakan bahwa makan itu adalah kebutuhan. Kemudian Patung sampaikan tergantung. Nah, saya yakin Patung ngomong tergantung karena pria. Kalau wanita kan terletak, Pak. Jadi tergantung. Nah, ternyata makan itu tergantung, Bapak Ibu. Tergantung Anda makan di mana. Kalau Anda makan di restoran, itu keinginan. Kemudian pertanyaan kedua, Patung tanyakan waktu itu. Kalau beli baju, kebutuhan, keinginan. Sama, Patung. Waktu itu teman-teman semua jawab 70-80% kebutuhan. Patung ngomong kembali tergantung. Baju brand tertentu bisa jadi keinginan. Teman-teman, ketika Anda datang ke seminar Financial Revolution, maka saya pribadi melek finansial, Patung. Saat saya datang ke sana, kemudian bisa bedakan antara kebutuhan, keinginan, termasuk aset dan liabilities, Patung. Karena kebanyakan orang, saya akuntan, kadang-kadang kan agak berbeda antara aset kita dan aset menurut Patung gitu ya. Jadi betul sekali, banyak orang ngomong gini Patung ke saya, Pak, Anda kan ngomong Patung termasuk ngomong kaya, kan nggak semua orang kepengen kaya. Nah, saya katakan betul, entah kaya itu urutan berapa dalam hidup Anda, silahkan.
Karena urutan 1 sampai 5 kan katanya Pancasila, Patung. Jadi boleh keberapapun boleh. Namun yang paling penting Anda harus selesaikan masalah uang dalam hidup ini. Jadi ketika teman-teman Anda nggak menyelesaikan masalah uang, entah Anda prioritas kaya atau enggak itu urusan Anda. Namun ketika Anda tidak pernah menyelesaikan masalah uang, maka masalah yang lain akan datang gitu ya. Jadi ketika Anda menyelesaikan masalah uang, 50% masalah hidup mungkin terselesaikan. Jadi dengan pola pikir itu, Patung, saya join 7,5 juta Pak, seminar Financial Revolution di Puncak waktu itu. Kemudian belajar dari Patung, salah satunya aset liability, saya ingat persis. Kemudian needs and wants, Patung. Nah, mungkin Patung bisa jelasin, karena banyak orang kan, ya tadi, terperangkap dengan gaya hidup. Mungkin mereka melihat, wow, Patung punya Rolls Royce. Mungkin mereka nggak tahu bahwa ini dari passive income, Pak. Kemudian Patung misalnya pakai Roger Miller, misalnya, orang nggak tahu ini dari passive income, gitu. Nah, gimana Patung bisa mengumpulkan itu, kemudian aset alokasi Patung, sehingga bisa membeli itu dengan passive income, Patung? Ya, jadi bedanya orang menengah, orang kaya, dan orang miskin gitu ya. Pertanyaannya gini, kenapa orang yang kaya bablas kaya? Ada loh yang kaya jadi miskin, ada. Tapi pertanyaan, kenapa kok yang kaya bablas kaya? Yang menengah tetap di tengah, nggak kaya-kaya. Yang miskin bablas miskin. Ada yang miskin jadi menengah, jadi kaya juga ada. Tapi kita ini pertanyaannya yang ini. Pertanyaan kita mau mempelajari. Apa bedanya yang kaya kok bablas kaya? Yang menengah tetap menengah, yang miskin bablas miskin. Bedanya begini, orang yang miskin terima duit langsung dihabiskan. Kalau ada sisanya, Mike Tyson itu kategori orang miskin, terima duitnya banyak, 420 juta dolar pada waktu dia tinju gitu ya. Begitu selesai tinju, umur 42, 400 juta dolar, bangkrut, masih utang 38 juta dolar, dia nggak bisa bayar. Kenapa? Karena dia terima duit langsung dihabiskan, terima duit dihabiskan, terima duit dihabiskan. Nah, kalau terima duit dihabiskan untuk apa sih? Orang miskin, nih, terima duit, kepengen keluar negeri dulu. Terima duit, pengen mobil baru dulu. Itu menengah deh. Kalau yang miskin biasanya langsung dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang tadi beli baju, kepengen tampak kaya. Jadi mereka kepengen tampak kaya, bukan kaya sungguhan. Nah, ini orang miskin terima duit langsung habis. Kalau ada sisanya, karena tidak pernah ada sisa. Kalau orang menengah terima duit, disisihkan sebagian. Sebagian ada yang dimasukkan ke yang perlu tadi, sebagian ke need-nya dia. Tapi sisihkan sebagian ini, ketika duitnya ngumpul, mulailah beli barang-barang yang namanya kewajiban. Barang yang bedanya antara aset dengan kewajiban. Sesuatu yang kewajiban membuat setiap bulan kita keluar duit dan harganya turun. Kita punya mobil, itu kan aset kita, Pak. Enggak. Itu kewajiban, karena setiap bulan harganya turun, setiap bulan keluar bensin, setiap bulan keluar. Loh, Pak, kalau saya gunakan untuk kerja, boleh. Pertanyaannya gini, kayak tadi. Makan itu kebutuhan atau Anda keinginan. Sama juga, ada mobil ini kebutuhan. Misal, Pak, aku kerja ya malu dong, Pak, saya mau masak mobilnya Toyota Agya, no ya minimal ya Camry lah. Nah, Anda naik lagi jadi rekor mosok Camry, Pak, ya harus Mercy loh. Nyicil lagi, Anda mati mencicil. Melet, gak karu-karu. Nah, kalau bicara mobil, saya ingat sejarah Patung, pembicara terkenal pakai Panther ungu, Pak. Warnanya ungu, namanya Panther Miyabi. Kaca belakang pecah, belnya mati, kacanya oblek-oblek, kalau buka biper mati. Hari itu saat itu tapi kan Patung waktu itu kan ngajar Financial Revolution, Pak. Mohon maaf nih, Patung nggak malu waktu itu pakai. Loh, itu kan yang saya ajarkan. Saya ingat pada waktu ngajar di Menara Peninsula di Selipi, ketika saya ngajar 2 jam, 3 jam, terus kemudian pada waktu saya pulang, saya di WC, pada waktu saya dia lagi menunaikan panggilan Allah, terus kemudian ada orang kencing, kan nggak tahu karena saya pintunya tertutup. Orang kencing, orang tadi ngomong, ngajarin kaya, mobilnya jelek, itu kaca belakang pecah, warnanya ungu, saya tahu rumahnya di Gading Serpong juga nggak besar, kecil gitu. 2004 saya ingat. 2004 saya pindah di Pondok Indah, Bukit Golf sudah bisa. Saya beli Mercy S-Class tunai, nggak usah kredit bisa. Beli rumah Pondok Indah tunai bisa. Tapi daripada saya beli rumah di Pondok Indah, dari Mercy, saya beli 30 ruko. Pak, Pondok Indah kan naik, betul Pondok Indah naik. Tapi ruko saya juga naik, nggak karu-karuan. Coba di Gading Serpong, Anda beli tahun 2004, harganya berapa? 285 juta. Sekarang berapa? 6,5 M. Ada yang 900. Patung, kalau bicara ruko, saya ada satu pesan untuk Pak Tung. Bicara ruko nih, Pak Tung. Jangan lupa ambil sertifikatnya, Pak. Oh iya. Ya, kadang saking banyaknya lupa gitu. Sertifikat ruko ini ada di mana gitu. Saya pernah lupa. Jadi pada usaha hitungin, saya kan beli properti ini. Ini kok udah ada sertifikatnya. Saya pergi ke developernya.
Oh ya, masih ada, belum Bapak ambil. Loh, kok nggak dikasih kan? Loh lah, Bapak nggak minta katanya. Dia bertahun-tahun nggak diminta sertifikatnya. Jadi saking banyaknya rukonya. Tapi dalam hal ini, jadi daripada saya beli di Pondok Indah, kayak tadi, saya beli baju berarti itu merek dong. Saya beli rumah berarti rumahnya merek dong. Di Pondok Indah, di Bukit Golok. Lupa kan naik, betul waktu kalau 2004 itu harganya 12 jutaan, pernah sempat naik jadi 100 jutaan, sekarang turun lagi jadi 80, ada yang 65 juta orang nawarin juga, karena sekarang turun. Nah, saya beli ruko 285 juta, juga sempat 8,5 M, turun sekarang paling yang 6,5 M, tapi kembali lagi, sebetulnya ruko saya naik. Cuma bedanya apa kalau saya nekat tinggal di Pondok Indah pada waktu itu. Oh, gengsi, yes. Tapi belum waktunya. Kenapa? Saya memotong angsa saya yang bertelur emas. Setiap bulan saya keluar nggak? Kalau saya tinggal di Pondok Indah, keluar nggak? Keluar duit. Biaya pengetahuan ini. Terus Pondok Indahnya menghasilkan duit nggak? Enggak. Paling capital gain. Properti saya. Kalau saya punya ruko, rukonya menghasilkan cash flow. Dan rukonya harganya naik. Loh, Pak Tung, kok sekarang Pak Tung bangun rumah ada landasan helinya, terus kemudian di pinggir danau 3.000 meter itu umpak-umpakan dan lagi. Gitu. Enggak. Karena hari ini saya sudah umur 52. Time to enjoy. Dan passive income saya cukup untuk bangun. Kalau tadi bilang, oh Pak Tung jamnya kok Richard Mille itu 1,2 M. Ya oke, terserah saya toh. Beli baru ada dusnya, ini ada. Nggak beli bekas murah, ini beli baru. Ada dusnya, oke. Ayo teman-teman, Anda nanti sambil tunggu. Nah ini, Pak Tung, balik lagi. Ada dosnya ini asli original, bukan palsu, bukan KW. Karena sekarang dicurigai gitu ya Pak Tung, ya beberapa yang sering pamer dicurigai. Jadi dianggap pamer, ya boleh lah. Oh, ini sampai saya bukanya, oh ternyata dipencet gini. Ini pencet tempatnya, pencet ininya, jadi asli gitu ya. Karena ada yang pakai palsu, tapi nggak, saya asli. Jadi, tapi dari sudut begini, jadi mestinya dalam kehidupan ini memang ada waktu-waktunya. Kalau Anda passive income cukup, Anda boleh nggak Anda gunakan? Ya boleh, tapi berdasarkan passive income. Jadi jangan lagi kerja, makanya bedanya. Kalau orang menengah, kepengen tampak kaya dulu. Kalau orang kaya sudah 14 kaya, karena dia membiarkan uangnya kerja dulu, baru dia menikmatin. Contohnya, orang menengah, begitu terima duit, nabung-nabung, keliling dunia, langsung ganti mobil. Itu partner saya pada waktu laundrynya wis booming, langsung Livina ganti kijang, nonton sepak bola MU karena dia favoritnya MU lagi datang ke Singapura, pergi ke Singapura. So, jamnya ganti, tasnya harus sepatu, alah laundry baru satu gitu. Jadi jangan kebanyakan gaya dulu. Kalau ditonton kayak Pak kita apa jam 7, oh ya kan. Wih, oke. Lumayan. Nah, saya ingat satu pesan Pak Tung tuh. Pak Tung waktu itu di Financial Revolution, Pak Tung ngomong begini waktu itu. Kadang-kadang orang tuh begitu naif, mereka membeli sesuatu yang mereka tidak butuhkan untuk dipamerkan kepada orang-orang yang tidak mereka sukai, agar membuat orang-orang yang tidak mereka sukai makin tidak menyukainya. Nah ini kan konyol, Pak. Dan pakai duit bukan duitnya dia, utang lagi. Nah, Pak Tung, kan kalau kita bicara tentang tadi, betul sekali bahwa di new normal ini Anda dan saya harus punya keterampilan pengaturan keuangan yang baik, cara cari uang yang baru, kemudian cara investasi yang baru. Nah, dalam waktu dekat nih, Pak Tung, punya seminar nggak tentang Financial Revolution, Pak? Ada, nanti tanggal 26, 27, 28, gitu ya. Itu sudah 900 lebih orang, nanti 1000 sudah habis tuh Zoom-nya. Jadi selama 3 hari ini Anda akan belajar apa? Mulai jam 2 siang, tanggal 26 hari Jumat, Sabtu Minggu, jam 2 itu sampai biasanya sampai jam 5, kadang bablas sampai jam 6, kadang bablas sampai jam 7, terserah saya gitu ya. Lagi happy ngajarnya dengan seriusnya. Dan ngajar online itu ternyata new normal yang penting. Jadi kalau yang new normal itu kan jadi hari ini lebih sistematis, jadi sudah lebih siap. Materinya lebih siap, PR-PR lebih siap, lebih matang, lebih jos, karena new normal gitu ya. Jadi harus sistematis, tidak boleh terlalu ngocol terlalu lama seperti bicara bebas kan begitu ya. Jadi untuk itu tanggal 26, 27, 28 Juni ini Financial Revolution Jumat Sabtu Minggu, Anda belajar apa? Saya kan keliling dunia belajar dari guru-guru yang terbaik, tadi cari mentor gitu ya. Saya ikut Wealth Mastery-nya Tony Robbins itu, The World Number One Success Coach itu 4 kali. Money Mastery saya ikut di Kuala Lumpur, saya ikut di Singapura itu 5 kali.
kemudian Unleash the Power Within, Pak Ongki juga sudah datang beberapa kali tuh Unleash the Power Within. Saya sudah dua kali. Pak Ongki 2 kali, saya 12 kali. Kemudian yang tentang saham, yang tentang itu, yang namanya David Novak itu 7.800 saya datang sekali, yes. The Secret, yes, ikut. Terus kemudian yang gurunya The Secret, Bob Proctor, saya ikut. Terus kemudian Down, properti tanpa ini. Dan kemudian dari pengalaman saya dan praktek-praktek yang saya alami, jadilah namanya Financial Revolution. Financial Revolution itu sudah tahun 2000 awal, 2002, 2003 saya sudah mulai keliling Indonesia ngajar ini, begitu ya. Nah, ternyata hasilnya luar biasa dahsyat, termasuk salah satunya lulusannya namanya Pak Ongki Huyanto di depan saya, begitu ya. Nah, ini ada Pak Hermanto Tanoko, ini partner saya, ini my big brother, gitu ya. Nah, ini Anda bergaul dengan orang-orang dahsyat. Sampai saya share, bagaimana Anda bisa bergaul dengan orang dahsyat dan akhirnya Anda kerjasama dengan orang-orang yang dahsyat dibanding Anda. Kuncinya adalah kita istilahnya win baru win. Kita buat orang lain win baru win. Nanti di dalam seminar ini kita akan share bagaimana punya ternak duit, bagaimana MBBKM. Ilmu sangat penting. MBBKM itu apa? Bagaimana kita menemukan orang-orang yang jauh lebih sukses dibanding kita. B-nya bagaimana kita mau bergaul dan orang mau bergaul dengan kita harus mempunyai kualitas seperti apa. Bagaimana kita bisa belajar dari orang yang lebih sukses. Bagaimana kita bisa MBBKM, bisa kerjasama dengan orang-orang yang lebih sukses dibanding kita, caranya bagaimana. Termasuk kemudian, jadi ilmu ini sangat penting. Punya ternak duit, mulai usaha, tidak pakai duit, dapat duit, caranya bagaimana. Jadi bekerja sama dengan orang-orang yang jauh lebih sukses supaya mereka mau seperti apa. Pak Ongki dahsyat praktek, langsung praktek. Pak Tuk nulis buku bareng ya. Jadi satu orang di dunia ini yang selama ini nulis buku bareng yang sudah diterbitkan adalah Pak Ongki Huyanto gitu ya, Financial Revolution. Gitu. Terima kasih kepercayaannya Pak Tung. Dan betul, yang menarik Pak Tung di seminar Pak Tung adalah street smart. Jadi teman-teman kalau Anda ikut seminar Pak Tung Desomwaringin, pulang atau hari itu juga Anda bisa praktekkan ilmunya. Anda nggak perlu nunggu beberapa waktu gitu. Kenapa? Karena mudah dalam pengaplikasian karena Pak Tung kaya akan pengalaman dan pengetahuan. Itu yang menarik Pak Tung. Jadi how to-nya jelas Pak. Nah ini yang teman-teman kalau Anda punya kesempatan yuk join di Financial Revolution 26, 27, 28 Juni. Betul Pak Tung ya? Ya. Jadi teman-teman ketika Anda mau ikut, Anda bisa ikut. Caranya bagaimana itu Pak Yongki gitu ya? Nah teman-teman kalau teman-teman, saya sambil ini saya kaget nih Pak Tung, karena betul sekali teman-teman bahwa harga normalnya saya ikut dulu itu 7.500.000 Pak. Kemudian hari ini teman-teman Anda dapat harga spesial hanya untuk 20 orang yang lunas hari ini juga. Anda gratis teman-teman, Anda gratis seminar offline dari Pak Tung Desomwaringin atau tatap muka. Sekarang kan online nih. Kalau Anda join online, nantinya ketika pemerintah membebaskan untuk bikin seminar lagi, Anda bisa ikut seminar Financial Revolution 3 hari juga dengan nilai 5.800.000. Tentu sesudah pandemi ini berakhir ya. Kemudian plus teman-teman Anda dapat CD audio Design Your Life to the Top senilai 1.500.000. Dan untuk teman-teman khusus malam ini Pak Tung, saya ngasih satu bonus tambahan, yaitu teman-teman bisa ikut seminar Public Speaking Mastery saya. Itu nilainya 500.000 tanggal 4 Juli gitu ya. Berarti teman-teman total bonusnya adalah 8.800.000 rupiah khusus untuk 20 orang yang lunas saat ini juga. Teman-teman Anda cukup bayar 349.000 rupiah. Sekali lagi 349. Patung ini murah banget Pak. Saya ikut 7,5 juta Pak. 349.000 rupiah. Teman-teman Anda bisa kirim WhatsApp. Sekali lagi nama lengkap. Kemudian Anda kirim ke 0856 109 2200. Saya ulangi. 0856 109 2200. Yang terakhir teman-teman Anda catat nomor WhatsApp-nya 0856 109 2200. Teman-teman Anda bisa transfer ke nomor rekening CV TDW Resources, nomor rekeningnya BCA 883 107 6179. Jadi sekali lagi 883 107 6179. Yang terakhir 883 107 6178. Sekali lagi 883 107 6178. Hanya untuk 20 orang yang lunas hari ini juga. Patung,
tadi Patung singgung sedikit tentang properti. Nah, Pak, kalau saya bisa Ya. tahu, Pak, di kondisi saat ini, betul sekali bahwa cash is the king, namun bagi teman-teman yang cash-nya terbatas, ada peluang nggak mereka untuk sukses di dunia properti, Pak? Ada, yaitu jadi maklar. Dan Anda bisa sekarang mulai yang namanya crowdfunding. Jadi maksudnya crowdfunding itu mengumpulkan uang jadi belinya bareng-bareng. Terus kemudian bisa juga jadi maklar, begitu ya. Nah, namun kalau maklar kan harus punya pengetahuan juga, Patung. Jadi kira-kira pengetahuan dasar apa yang teman-teman harus miliki agar bisa sukses, entah dia sebagai investor atau flipper, Patung, di dalam dunia properti ini, Pak. Satu dua tips dari Patung, karena Patung ini salah satu orang yang menurut saya luar biasa dalam dunia properti. Saya itu praktek gitu loh, jadi saya tanya deh, ini ada yang dari Lampung, karena ini ada yang dari Lampung ngomong, saya dari Lampung, karena ini kisah nyata. Atau pernah ke Lampung, nginep di Hotel Novotel. Kalau Anda pernah nginep di Hotel Novotel, yang dari Lampung bilanglah, ngomong, oh saya pernah Pak, saya dari Lampung, gitu ya, coba cek gitu, kalau Anda Lampung, gitu ya. Oh, kalau ada dari Lampung, ini berarti, saya di Lampung, itu yang namanya Hotel Novotel, itu hotel terbaik di Lampung. Sebelahnya Novotel, view-nya laut, view-nya indah sekali, dari di atas, rumah sebelah kirinya persis. Nah, ini kan kisah nyata nih, tidak mengada-ngada, tercatat di dalam sejarah. Ada, gitu. Jadi rumah yang paling besar di Lampung saat itu paling bagus, 4.000 meter, beautiful sekali, ada kolam renangnya dan view-nya. Nah, satu hari jadi milik saya. Saya beli tidak pakai duit, pada waktu beli dapat duit, setiap bulan dapat duit, pada waktu dijual dapat duit. Enak banget. Oh, enak banget, Pak Tung. Nah, itu punya kemampuan kita yang namanya jadi, tentu saja, apakah semua orang punya kesempatan seperti saya? Tidak. Jadi kalau kita mau ngomong, ya, misalnya gini ya, kalau Anda jadi makelar di properti, ada 3 level. Level yang nomor 1, itu adalah Anda dapat komisi, 3%. 2%. Level yang kedua, yang dari Lampung bilang dong, saya Lampung Pak, no, cek gitu ya. Tadi ada 2 orang, Patung. Dari Lampung tadi 2 orang. Rumahnya besar banget itu, kalau biasanya di Financial Person saya tunjukin, oh ini loh, foto rumahnya kayak begini ya. Wah, ini aku pernah ke sana, view-nya bagus banget. Yes. Transfer berapa itu Pak Ongki? Harganya ada yang nanya. Oke, tadi teman-teman untuk 20 orang yang lunas hari ini hanya Rp349.000. 349.000 Anda plus dapat bonus senilai 13.300.000, yaitu bonus Anda bisa hadir seminar offline dari Master Tunggal Semaringin Financial Freedom 3 hari, plus Anda juga dapat nantinya CD Design Your Life to the Top, plus Anda juga dapat seminar Public Speaking Mastery dari saya. Jadi teman-teman, Anda full complete hari ini. Dan saya tambahin ya, Anda transfer hari ini, Anda BA ke Financial Revolution ke 085610922200. Pada waktu nanti offline-nya saya seminar live 3 hari, Anda boleh datang bertiga. Ada di Surabaya, ada di Jakarta. Jadi 300 berapa tadi Pak Ongki? 349 Pak. Berarti kurang lebih 112 ribuan. Itu untuk bayar kursinya aja nggak cukup. Untuk sewa tempatnya nggak cukup. Pak, 2 orang. Belum sewa sound system, Pak Tung. Surabaya boleh nggak? Boleh. Nanti pada waktu memang badai COVID sudah berlalu, Anda punya hak untuk datang di Financial Revolution versi apanya? Versi live-nya. Kali ini tetap live tapi online. Tapi kemudian nanti yang namanya versi live tapi offline-nya, Anda boleh datang dan Anda kan boleh datang bertiga. Wah. Nah, orang-orang selalu nanya gini, Pak Ongki, orang kan selalu nanya, kok beda Pak Tung dengan zaman dulu? Ya, sekarang ini banyak amal. Ketika banyak amal, ada orang bilang, Pak Tung kok tidak digratiskan sekalian? Kemarin 4 hari, Pak Dimas tahu nih. Jadi tim saya tahu, saya gratiskan, itu 2.300 orang yang daftar. Yang ikut cuma 300. Zoom-nya saya bayar yang lebih mahal untuk ngasih gratis, 2.300 orang daftar, yang ikut cuma 317 seberapa. Jadi mubazir gitu ya. Jadi Anda, ini, yang dari Lampung sudah tahu, hotel yang paling indah di Lampung, Novotel. Yes. Kalau itu hotelnya persis Anda melihat hotelnya sebelah kanan, rumah sebelah kiri Anda lihat. Rumahnya segede gaban, 4.000 meter, dan kemudian ada view-nya tetap indah luar biasa. Nah, itu Pak Diki, asisten saya pernah tinggal di sana beberapa lama, saya suruh dan masih punya tanah 2 hektar di Lampung. Patung, saya jawab dulu beberapa pertanyaan Patung ya. Ya, silakan. Nominalnya 349.000,
Anda bisa Ya, transfer, Pak Tung bisa bantu saya mungkin di ya, chat nomor rekeningnya Pak Tung, di ya. nomor rekening dari CV TDW Resources, ya. Anda bisa transfer ke 883 Ini BCA ya. 10 BCA betul, 883 883 107 107 6178. 6178. Yes, 883 107 6178 CV TDW Resources Bank Sentral Asia, BCA. 349 ya. 349.000, yes. Hanya untuk 20 orang yang lunas malam hari ini. Biar teman-teman nggak nanya lagi nih Patung. Kalau nggak teman-teman nanya terus. Ya, nomor rekening tenang. 883 Sebentar, ya. 107 ya 6178. Thank you Pak Richard. Kemudian di WA ya 08. Lalu teman-teman Anda bisa kirim buktinya ke WA 0856 1092 109 2200 Pak. 2200. Nah, ini sudah. BCA Nah, Patung ada yang nanya, Pak. 1076178. Nah, saya cek dulu ya. 883 10 107 6178, betul. Kemudian WA ke 0856 109 2200, betul. Patung, mohon Ya. maaf, ini ada yang minta permohonan, Pak, tolong dibantu Ya. kalau bisa jangan 20 orang, Pak. Ini takutnya 20, bablas, Pak. Jadi gimana, Patung? Kebijakan untuk teman-teman spesial. Apalagi Patung Ya. nambah bisa datang bertiga, celaka, Patung. Wah, ini Jadi cuma nanti 115. Online-nya pakai apa? Pakai Zoom. Gitu ya. Online-nya pakai Zoom. Ada materi-materinya, ada yang tempatnya. Betul, kita baru belajar StreamYard, tapi masih Zoom dulu terlebih dahulu. Apalagi Zoom kita udah bayar berjuta-juta untuk langganan Zoom-nya. Terus kemudian oke lah, pokoknya Anda hari ini Anda bayar, Anda boleh dapatkan 349.000, Anda seminar online-nya selama 3 hari, tanggal 26, 27, 28, jam 2 siang, Juni ini, Jumat, Sabtu, Minggu, itu jam 2 sampai jam 5, jam 2 sampai jam 5 selama 3 hari, plus tugas-tugasnya, financial ronsen seperti apa, kemudian goal keuangannya seperti apa, terus kemudian membuat alasan sangat kuat seperti apa, kemudian jadi step-step kita menuju ke arah financial freedom seperti apa, bergaul dengan orang kaya caranya bagaimana, berpartneran dengan mereka caranya bagaimana, mengajak mereka keluar makan caranya bagaimana, real detail bagaimana kita pitching dalam waktu 12 detik kita malah bisa dapat nomor teleponnya caranya bagaimana, terus kemudian juga ternak duit caranya bagaimana, mulai usaha tanpa duit malah dapat duit caranya bagaimana gitu ya, dapat massive income itu resepnya apa, terus kemudian kunci-kunci dalam ternak duit itu caranya bagaimana, dan yang paling penting lagi adalah bagaimana Anda mempunyai satu keyakinan di mana tadi mengubah keyakinan dulu. Sebagai new you itu Anda ubah keyakinannya dulu, mengubah keyakinan caranya bagaimana, itu sangat-sangat penting. Terus kemudian Anda mendapatkan bonus public speaking dari Pak Ongki Huyanto nanti tanggal 4 Juli. Terus kemudian Anda masih dapat bonus CD audio Design Your Life to the Top, betul ya? Terus kemudian Anda boleh pada waktu seminar saya offline nanti, pada waktu di Jakarta atau di Surabaya setelah badai COVID berlalu, itu kita bisa dapatkan dengan 349.000 itu boleh datang bertiga. Boleh datang bertiga. Lupa, kalau saya satu datang di Jakarta, 2 di Surabaya, boleh nggak? Boleh. Jadi ini yang luar biasa, semoga Anda bermanfaat untuk Anda, karena saya ngadakan seminar ini bukan baru kemarin, enggak, sudah dari tahun 2004 saya sudah melakukan seminar Financial Revolution. Di 2004 saat itu saya sudah bisa pindah di Pondok Indah, di Bukit Golek, bisa beli mobil Mercy, ya, S-Class saya enggak, malah beli ruko, 30 ruko, dan diternakkan, dikontrakkan. Hari ini jadi punya hotel tuh Pak Hermanto Tanoko. Wah, itu halo Pak, itu my big brother yang luar biasa, yang dahsyat luar biasa. Thank you Pak Hermanto sudah mampir. Pak Hermanto itu orang yang luar biasa. Karena dia orang sukses, kaya raya, tapi rendah hati luar biasa. Masih ikut seminar, mau belajar. Kemarin ngundang begitu banyak pembicara. Sekarang Pak Hermanto Tanoko sendiri sudah jadi pembicara yang top, dahsyat, luar biasa. Rekornya Pak Dan salah satu yang menarik adalah perlakuan beliau terhadap orang tua, Pak Tung. Wah, yang iya, itu, saya belajar dari Pak Hermanto. Wah, ya Pasar Hotel. Wah, itu seru banget itu. Jadi dengan papahnya itu, aduh, itu make me cry gitu ya, kalau nonton perlakuannya. Tiap hari dipeluin, digendongin, dikelonin, diginiin. Orang tuanya sudah jadi
papanya Pak Hermanto sekarang jadi papa saya begitu ya. Papa itu sudah mulai nggak ingat gitu ya. Ketika dia nggak ingat, tapi sama Pak Hermanto selalu ingat. Karena tiap hari nongol. Tiap hari digendong, dipeluk. Satu hari Pak Hermanto lagi janjian makan malam sama saya. Patung, papa baru telepon nyari saya pulang ya. Ya oke, saya ikut. Saya ikut. Oh, merinding-merinding saya, merinding-merinding, berdiri. Jadi, digendong, ditidurkan, dikeloni, diciumi, dibeginiin. Jadi papanya panjang umur, papa saya panjang umur, salah satunya karena Pak Hermanto itu menyayang luar biasa. Sekarang udah 90 lebih, itu dahsyat luar biasa. Yang Cat Avian, itu partner saya yang di Upasa itu, Pak Hermanto itu punya Cat Avian, punya depo bangunan. Alah, itu 1 tahun 2017 itu buka 75 perusahaan. Karena dia pengen membuat lapangan pekerjaan, nambah 1 juta lapangan pekerjaan lagi ya. Wow. Patung, kalau tadi kan Patung bicara tentang passive income. Nah, ngasih tips dong Patung, gimana caranya pengaturan keuangan sehingga teman-teman dan para teman-teman yang nonton bisa punya passive income sebesar atau sebaik Patung. Gimana caranya ngatur pendapatan, Patung? Jadi, nomor 1 begitu terima duit, sisihkan. Bedanya antara sisih dan sisa. Kalau sisa, tidak akan pernah sisa. Karena ngabisin duit pintar banget. Tidak usah diajarin. Terima duit, sisihkan. Terima duit, sisihkan. Terima duit, sisihkan. Dan sekali lagi, sisihkan ini, untuk apa sih investasi yang paling bagus? Investasi leher ke atas. Banyak orang bilang, misalnya, Pak, saya investasi di misalnya emas. Anda tidak ngerti caranya. Investasi di perak, tidak ngerti caranya. Tapi benar-benar ketika Anda investasi itu leher ke atas terlebih dahulu, kemudian banyak orang, Pak, saham itu bahaya. Yang bahaya itu keserakahan dan kegoblokan kita. Saya ulangi, keserakahan dan kegoblokan kita yang membuat kita bahaya. Nanti waktu di Financial Revolution saya share Fibonacci seperti apa, saham seperti apa, dengan kemungkinan menang kita 82% seperti apa, begitu ya. Nah, ini yang sangat-sangat penting. Jadi kalau Anda mau punya ternak duit, itu ceritanya gini loh, disiplin 3 hal. 1, terima duit, disiplin untuk menyisihkan. Namanya disiplin aset alokasi. Minimal 10%. Lebih besar, lebih bagus. Patung berapa persen? Ada yang nanya. Dulu saya gaji 1.350.000, 200.000. Ketika saya gaji 3 juta, 1,5 juta. Ketika gaji 5 juta, 3 juta. Ketika saya dibajak masuk ke satu grup yang besar, gaji 20 juta saat itu di grup yang sangat-sangat besar, itu 15 juta saya tabung. Tetap saya meningkatkan gaya hidup saya. Kan tadi hidupnya kan cuman kita 900, cuma 1 juta, 1.150, ya yang 200.000 digulungkan, 1.200.000 dinikmatin. Tapi begitu naik gaji jadi 3 juta, 1,5 juta saya nikmatin, 1,5 jutanya saya tabung. Naik jadi 5 juta, 3 juta saya istilahnya 3 juta saya tabung. Gaji 20 juta, 15 juta saya tabung. Saya sisihkan. Dan ketika saya sisihkan, nah ini tadi. Jadi kalau Anda pengen punya ternak duit, disiplin 3 hal. 1, disiplin menyisihkan, aset alokasi. Kemudian yang kedua, disiplin untuk istilahnya nomor 1, disiplin menunda kesenangan. Maksudnya menunda kesenangan kayak tadi. Harusnya Anda keluar negeri, pakai foto-foto Instagram, nanti dulu, sabar. Bahkan kalau sama Pak Hermanto Tanoko pun, saya sempat diomelin, Pak, tuh beli Rolls Royce, buat bisnis saja. Pak Hermanto juga punya Rolls Royce. Tapi Pak Hermanto berpuluh-puluh kali lebih kaya dari saya, ratusan kali lebih kaya dari saya. Tapi dalam hal ini, saya sendiri kan tidak menikmati sebelum itu pasif income saya. Oke, disiplin ya. Anda harus sadis, sabar dan disiplin dalam 3 hal kalau mau punya ternak duit. Nomor 1, sabar dan disiplin menunda kesenangan. Sabar terlebih dahulu. Jadi kapan Anda boleh senang-senang kalau ternak duitnya cukup untuk senang-senang? Boleh nggak? Sebelum cukup, boleh. Tapi jurus ketiga. Boleh. Jadi, disiplin menunda kesenangan, terima duit sisihkan. Yang kedua itu aset alokasi. Alokasi yang pertama adalah untuk meningkatkan diri. Jadi terus untuk belajar. Alokasi untuk hari tua tidak boleh diambil. Ada alokasi cadangan. Nanti akan saya jelaskan panjang lebar itu dan sampai detailnya, sampai ada materinya yang Anda harus kerjakan, gitu ya. Disiplin menunda kesenangan, disiplin aset alokasi. Yang ketiga, disiplin alokasi kesenangan. Kenapa? Orang dalam mengelola uang itu 2. 1, boros luar biasa, merasa umurnya pendek, jadi cepat, jadi mus nanti abisin kan banyak ini gitu ya, tua ternyata panjang umur jadi tuanya sengsara. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, pelit melilit, gutil metitil, ngirit keceret. Tahu ngirit keceret?
ke belakang nggak tahan, keluar dulu. Kalau banyak namanya cerot gitu ya. Keluar di celana, nah itu kejadian. Ada orang yang pelit, bisnis hilang semua, malahan habis semua. Nggak menikmatin. Ada juga orang yang nabung sampai kaya raya tapi nggak pernah dinikmatin, sebetulnya statusnya orang miskin. Nanti yang menikmati siapa? Dan mantan pacarnya. Yang meningkatin siapa? Anak-anaknya. Yang nikmatin siapa? Ya, jadi Anda nggak pernah nikmatin. Kalau saya disiplin melakukan menunda kesenangan, kemudian aset alokasi, dan setelah 2 ini saya cukup disiplin, setiap 4 bulan, nah, ini ada alokasi yang harus saya habiskan. Makanya saya berani beli jam, beli apa, itu dari zaman dulu sebetulnya saya sudah beli jam, gitu ya. Kenapa kalau saya sudah beli jam? Saya senang jam, jadi jam Omega, jam begini, jam Rolex, jam apa, saya senang jam Hublot. Nah, bahkan Hublot saya pun saya senang jam dinding, Hublot raksasa. Hublot raksasa ini. Hublot raksasa beli di Inggris, beli di London gitu ya. Tapi dalam hal ini perhatikan, penting banget. Anda bisa nikmati, supaya bisa nikmati gimana? Setelah Anda disiplin, sekali lagi. Aset alokasi minimal 4 bulan, ada alokasi yang untuk senang-senang harus dihabiskan. Boleh 4 bulan. 1 tahun nggak boleh. Saya pernah 3 tahun saya tidak kemana-mana. Terus kemudian alokasinya saya gunakan untuk apa? Keliling Eropa. Keliling Eropa, naik bisnis kelas, dinikmatin. Terus pulang, istri saya pada waktu tahun 2006 itu ya, 2006. Terus kemudian ke Menara Eiffel, kemana keliling Eropa. Terus kemudian istri saya di Perancis tadi ke Louis Vuitton, dari atas rambut sampai dari ujung kuku sampai ujung rambut semuanya jadi Louis Vuitton, saya izinkan itu ya. Dia belanja sekitar 400 juta. Itu dari saya tabung-tabung, oke, habiskan nggak apa-apa. Sampai di Bandara Heathrow di London, dia istri saya merasa bersalah, nanya, Pak, kamu beli apa? Beli topi $4. Loh, aku habis 400 juta, kamu cuma 40.000. Itu namanya workshop, Pak Tung. Itu baru real workshop gitu. Pak Tung work isinya shop gitu ya. Workshop gitu. Saya kan bilang begini loh, kalau pengen tahu suaminya kaya, nggak dilihat istrinya. Kalau istrinya keren ya sudahlah gitu ya. Jadi suaminya biasa-biasa saja. Kalau sudah ngomong gini banyak yang perempuan, cocok Pak, cocok. Suami saya tolong dikasih. Daftarin suami saya ikut Financial Revolution, Pak. Banyak istri-istri ngomong dia. Self reward ini ada yang nanya, Mas Maulana. Biasanya minimal 4 bulan sekali. Kalau kita cukup disiplin, nanti ada belajar bagaimana kita memberi reward kepada diri sendiri supaya kita tetap belajar menikmati. Nanti akan ada belajar happy money. Happy money itu ada 3 gitu ya. Happy bisa nikmati. Percaya tidak, 97% orang tidak perlu diajarin, sudah jago ngabis-ngabisin duit. Tapi 3% harus diajarin supaya nikmatin. Ada orang yang nggak bisa nikmatin. Naik bisnis kelas nggak bisa nikmatin. Naik gini nggak bisa nikmatin. Saya sobat gitu loh. Dan saya seringkali challenge sama anak saya. Nah, kalau kamu straight A, kamu pulang naik bisnis kelas boleh. Dia cerita yang kemarin. Papa, A semua. Oke, bisnis kelas. Saya pesenin bisnis kelas. Wow. Ini anak saya Tata. Anak saya pada waktunya biasanya sering kalau saya ajak keliling dia naik ekonomi. Tapi berkali-kali saya ajak naik bisnis kelas juga. Supaya bisa membandingkan. Enak mana itu ya. Gue enak bisnis kelas. Bisa tidur, bisa selonjoran. Makanya kaya. Anak kaya itu enak. Betul. Tapi sekali lagi. Setuju. Jadi Anda menunda kesenangan. Anda disiplin aset alokasi. Juga disiplin alokasi kesenangan. Harus bisa nikmatin. Happy money 3. 1 bisa nikmatin. Yang kedua bisa amal. Untuk nanti di Tuhan nanti kan ya kita we cannot outgive God. Tuhan memberikan kita kehidupan, rezeki ini tidak bisa dibalas manusia kalau kita kalah lah. Contohnya tangan Anda dihargai 5 miliar, jual nggak? Ya saya nggak mau Patung. Cantung 200 miliar mau nggak? Enggak. Enggak ada yang mau, Pak. Saya sakit COVID itu ya. Saya dengan damainya sama istri saya waktu saya minta dievakuasi charter private jet ke Singapura, karena waktu itu Singapura matinya nggak ada gitu ya, sekarang udah 50 lebih, tapi nggak ada yang meninggal. Jadi saya merasa penanganan lebih baik, padahal belum tentu, ternyata di sana juga digeletain begitu doang dikasih vitamin karena belum tahu obatnya apa. Question, mau charter nggak, saya nggak masalah, hitung berapa nggak oke, saya oke, charter oke. Tapi sekali lagi, jadi happy money bisa nikmatin, bisa amal. Yang ketiga apa? Bisa investasi untuk hari tua. Nikmatin adalah untuk nikmat sekarang, yaitu namanya self reward tadi, ataupun kita setelah disiplin baru kita boleh menikmatin, gitu ya.
Yang kedua itu adalah untuk nantinya di hari kalau sudah dipanggil Tuhan ya tentu saja amal Anda yang diterima. Yang ketiga ini investasi supaya Anda punya passive income. Income itu Ya. ada aktif, ada pasif, ada portfolio income. Yang paling Masif. penting Ya. adalah passive income. Jadi kondisi seperti ini banyak yang passive income yang sangat-sangat penting. Ini ada yang bilang Betul. sudah WA Pak tidak dibalas, maklum biasanya banyak gitu ya. Jadi khusus untuk Anda hari ini kalau Anda transfer, boleh Anda tetap mendapatkan hadiah tadi untuk boleh datang bertiga gitu ya. Boleh datang bertiga untuk nanti yang di Financial Revolution yang kondisi offline. Yes. Sedangkan sekarang online nanti tanggal 26, 27, 28. Yes. Patung, kita buka sesi tanya jawab Patung ya. Boleh, Karena saya yakin teman-teman nih banyak yang mau nanya. Ya. Patung masih ada waktu 10-15 menit Patung? Masih. Besok saya juga akan live dengan Agim di IG. Dan itu jam 11 ya, nanti jam 11 dengan Agim tentang konsep total happiness gitu ya. Terus kemudian besok jadi silakan Instagram saya tuh bisa paringin.tdw. Terus kemudian juga besok sore jam 4 itu saya akan diwawancara oleh Swa. Swa pernah milih saya sebagai one of the most powerful people and idea in business di Indonesia. Jadi ini bukan kaleng-kaleng karena yang milih Swa gitu ya. Dan itu tahun 2005, udah 15 tahun yang lalu gitu ya. Hari ini ya jauh lebih jaya lagi, lebih jos lagi. Amin, amin. Lebih banyak ide bisnis ya, Patung. Tanya jawab, silakan Pak Ongki. Ada yang mau tanya apa? Ya Pak, yes teman-teman, hari ini adakah di antara Anda yang punya pertanyaan? Silakan Anda bisa kirimkan. Ini 26 sampai 28 Juni jam berapa? Jam 2 siang. 26 sampai 28 jam 2 sampai jam 4. Lalu sama lanjut Agim, lagi jam... Ya ini ada sama Agim jam 11 siang, jam 11 malam nanti. Enggak, besok woi. Besok jam 11 siang. Besok sama Agim ya jam 11 siang ya. Bicara tentang happiness revolution. Total happiness, sedangkan nanti sore jam 4 itu wawancara oleh Swa gitu ya. Swa mengenang nilai saya the most powerful people and idea in business di Indonesia sekarang bagaimana gitu, cara milih bisnisnya seperti apa, Patung sekarang bisnis apa saja, portfolionya berapa di mana saja gitu ya, ada itu besok. Yes. Nah Patung, kita buka kolom tanya jawab Patung. Ini mungkin ada beberapa yang mau nanya. Silakan yang mau nanya. Sambil mari minum. Silakan Patung. Ini ada yang nanya apakah ada form yang harus diisi? Nggak perlu. Tinggal nanti silakan transfer ke nomor rekening yang ada di Instagram. Lalu Anda WA bukti transfer Anda ya. Nanti pada waktu Anda sudah terdaftar, Anda mulai akan diminta diisi. Oh, financial concern, disuruh isi kan gitu ya. Terus kemudian jadi ada PR-PR yang memang Anda harus kerjakan pada waktu nanti di seminar, Anda sudah mulai lebih siap, jadi lebih tajam lagi. Jadi nanti saya akan tahu kondisi keuangan Anda sehat atau tidak sehat. Nah, passive income Anda sumbernya dari mana saja Anda ketahuan. Tapi itu untuk pribadi Anda. Jadi bukan untuk disiarkan orang lain, enggak. Gitu ya. Yes. Nah ini Patung saya menjawab beberapa pertanyaan dulu mungkin Patung ya dari seminar itu. Pak saya sudah transfer lalu gimana? Ibu tadi sudah transfer, tolong bukti transfer kirim ke 0856 109 2200 ya. Bukti transfernya kirim ke sana. Patung ada yang nanya Pak, tolong lanjutin dong Pak. Ini banyak yang penasaran tentang properti Pak. Jadi mungkin tips tambahan Pak, tips tambahan. Bagaimana mengendus properti ini layak untuk dibeli? Nah mungkin Patung. Gimana? Selain kan ya mungkin kita tahu di bawah NGOP tapi kan nggak mudah Patung. Nyari sekarang di bawah NGOP selalu harus di bawah NGOP kok, nggak harus selalu gini. Jadi kita boleh kok beli yang lebih mahal. Anda ikut seminar Property Revolution saya itu 5 hari gitu ya, dalam kondisi offline 5 hari itu plus diajarin plus turun di jalanan. Turun di jalanan untuk nyari, kayak Pak Ongki dapat kos-kosan, kemudian dapat ruko. Kemarin saya dapat ruko dari Pak Ongki, sekarang kita joinan untuk di laundry kan begitu ya. Itu thank you. Jadi gini, kalau Anda belajar ada 9 cara untuk cari properti di bawah harga. Terus bagaimana mengetahui bahwa properti ini layak dibeli atau tidak gitu ya. Jadi tentu saja ada daftar yang namanya daftar evaluasi. Jadi evaluasi itu pada waktu kita melihat properti, gimana harganya? Harganya skornya berapa? Misalnya skornya berapa itu 1 sampai 3. Kalau 0 berarti jelek banget. Kenapa? Harganya lebih mahal dari pasar, Pak. Cara ngetahui harga lebih mahal dari pasar gimana? Lebih detail lagi. Jadi ilmu ini adalah ilmu jalanan yang bisa langsung dipraktekkan. Contohnya, harga mahal atau murah? Nah, biasanya kalau harga pasar, bagaimana kita mengetahui harga pasar? Oke, caranya tanya notaris sekitar di situ.
terus kemudian tanya istilahnya yang namanya marketing agent. Yes. Kemudian Anda survei toko-toko ataupun ruko atau rumahnya sebelah yang dijual dengan harganya berapa. Kemudian Anda bisa tanya depannya. Contohnya waktu saya mau beli properti di Jalan Brawijaya gitu ya. Saya pernah mau beli jalan di Brawijaya, itu seru loh itu. Itu beli 4 M, jualnya 39 M. Sehari atau sehari 2 hari beli langsung ada yang nawar waktu itu ceritanya Patung ya? Ya, 14 M, pada waktu besoknya langsung ditawar 18 M. Belum dibayar, baru cek tanda jadi, besoknya sudah 18 M. Malam itu sudah saya jual. Belum saya beli sudah saya jual. Sakti toh. Ada ilmunya, ilmu namanya flip. Flip gelap, flip abu-abu, flip terang gitu ya. Nah, kalau flip terang itu Anda bilang sama yang punya properti itu namanya flip terang. Tadi toh, kalau Anda agen properti itu ada 3 macam, saya bilang. Satu adalah Anda terima komisi 3%. Kalau yang kedua, Anda nggak usah ngasih komisi. Jadi begini, misalnya ini ada Pak siapa ini, misalnya nih, Pak Athena, Ibu Athena atau Pak Athena ini, sebentar. Ibu Athena Erdion gitu ya. Kita ngomong, selamat siang Bapak, Ibu, apakah saya boleh bantu jualin dan Bapak Ibu nggak perlu ngasih saya komisi. Kira-kira boleh nggak? Boleh. Perlu saya kasih? Boleh. Gini Pak, nanti harganya berapa, sisanya kasih saya ya. Bapak nggak usah bayar komisi, tapi harganya saya naikkan sendiri. Itu dapat duitnya jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak daripada komisi. Misalnya properti 400 juta. Hari ini sebetulnya pasaran 800 juta. Karena kondisi kepepet, orang jual 400 juta tak jual. Anda bilang, Pak, Anda kan sudah jualnya seperti itu, nggak usah kasih komisi saya. Boleh nggak? Boleh. Saya harus pasang iklan, tapi tentu saya harus dapat laba. Laku berapapun, nanti itu namanya flip terang-terangan. Ada ilmunya flip terang-terangan. Ada flip abu-abu, ada flip gelap gitu ya. Nah, kalau terang-terangan Anda ngomong, saya bantu jualan, Anda nggak usah ngasih komisi saya. Tapi sisanya kasih saya. Anda langsung jual. Properti dijual di bawah harga NJOP. NJOP harganya 600 juta. Dijual cepat, butuh uang. Siapa cepat dia dapat, hanya ada satu. Akhirnya deal, propertinya NJOP-nya 600 juta, pasaran 800 juta, Anda tawarkan 575 juta, akhirnya tawar-tawar, akhirnya jadi 500 juta. Kalau 500 juta, Anda dapat untung berapa? 100 juta. Lah kalau Anda terima komisi 2% dari 400 juta, cuma dapat 8 juta. 8 juta, ya. 8 juta atau 100 juta. Nah ini yang level 2. Yang level 3 itu properti itu bisa dengan jurus yang namanya laku baru bayar. Kita kan juga Pak Ongki. Oh ya, Pak Ongki ini satu perusahaan dengan saya juga nih. Kita membangun di mana Pak Ongki? Di depan Sekolah Tinggi Pariwisata, Pak. Di Bali ya? Di Bali. Depan STP, Pak. Nggak pakai modal, Pak Ongki? Itu nggak pakai modal. Seru ya? Gak pakai modal uang Pak, tapi pakai modal pengetahuan. Karena itu harus belajar teman-teman. Iya, kita pakai modal pengetahuan gitu ya. Kita bangun berapa belas ruko itu Pak Ongki? 16 Soho Pak, small office, home office Pak. Office, di bawahnya, di bawahnya Bali, kantor, di atasnya rumah. Yeah. Oke, kalau ada yang dari Bali bilang saya dari Bali, silakan dikunjungi di STP, Sekolah Tinggi Pariwisata depannya, di Bali. Depannya Sekolah Tinggi Pariwisata Bali. Betul. Itu saya dengan Pak Ongki, kita joinan Pak Ongki ya, praktek ilmu kereta. Terus jadi developer, untung berember-ember, miliar-miliaran, tidak perlu pakai duit, enak loh. Nah, yang paling penting gini Pak Tung, kadang-kadang nih teman-teman kan, kadang-kadang mereka begitu, ya bukan teman-teman yang ada di sini, namun kebanyakan orang gini Pak Tung, orang itu begitu naif, mereka pengen dapat hasil maksimal, tapi nggak mau belajar Pak. Jadi teman-teman betul yang Pak Tung sampaikan tadi, nggak pakai modal uang, tapi pakai modal pengetahuan gitu. Kalau Anda nggak punya pengetahuan ya susah juga. Gitu, karena saya katakan ketika ikut seminar Pak Tung ya hidupnya berubah bumi dan langit karena seminarnya satu mudah diaplikasikan. Jadi saya ikut Train for Firework Trainers Pak. Hari ini saya ngasih training 7 kementerian. Nah tadi Pak Tung dari Kementerian Hukum dan HAM maksa harus training Pak. Pak Ongki bulan Juli harus training. Nah saya ngomong Pak ini kan pandemi. Ini dari Kementerian Hukum dan HAM. Perintah Anda untuk kasih training. Saya katakan siap Pak. Jadi ngasih training 7 kementerian, Pak Tung 4 bank terbesar karena ikut Train for Firework Trainers dari Pak Tung. Nah saya ikut tadi Pak Tung properti REITs, punya properti gitu ya. Kemudian ikut Financial Revolution, tadi bisa melakukan revolusi keuangan. Nah teman-teman, ya ini betul-betul sangat murah. Anda ikut seminar Master Tung dan Semeringin, Anda bisa langsung praktek ya. Nah ini teman-teman, ada pertanyaan dari
Oh ini, anak saya sekolah di STP, ini ada Purnami, Gria Kristal, saya dari Bali. Coba dicari ruko di depan, itu yang bangun siapa? The King itu siapa? Saya, Pak Mati Yusuf, Pak Riko, sama Pak Ongki, itu ya. Bangun Sama Pak Tony, satu lagi Pak. Oh ya, Tony sama Pak Herlambang. Tony Herlambang. Jadi luar biasa dahsyat, kita ternyata bisa toh. Pak Ongki sudah praktek toh, udah Yes, pakai duit. Kita bisa betul. jadi developer 16 ruko. Nah, saya sendiri banyak sekali begitu ya. Jadi bukan hanya satu itu, banyak hal yang ya kalau Anda punya ilmunya bisa gitu. Kalau nggak punya ilmunya ya uangnya. Itu makelar yang lebih gede. Jadi kalau tadi kan makelar cuma terima komisi berapa persen? 2%, 3%. Terus kemudian ini bisa 25% karena Anda jual dengan harga dinaikkan sendiri. Yang ketiga, ini makelar kelas jos ini. Mulai dari tanah tidak ada, jadi ruko, tidak perlu dapat duit, tidak perlu pakai duit, dapat duit. jadi sakti deh, gitu ya. Lu kalau ngomong ini kan ada buktinya. Pertanyaan, betul nggak sih Pak Oki ada di ruko kita di STP dan sudah jadi toh sekarang hampir serah terima nih sekarang ya? Sudah selesai Pak Tong, sudah jadi selesai. Serah terima juga sudah, cuma kan pembeli belum bisa ke sana karena pandemi Pak. Jadi pembeli juga dia nggak bisa ke sana. Jadi Patung, lalu Patung kan pernah ngasih satu tantangan lah ya ke saya juga teman-teman yang lain, syarat untuk berpartner properti dengan Patung. Mungkin teman-teman bisa dapat tantangan yang sama Pak. Ada 5 atau 4 syarat atau 6 syarat. Boleh. Saya kan tahu Patung masih punya waktu nggak? Ini kalau teman-teman mau partneran dengan saya, tentu saja Anda punya ilmunya, Anda bisa ngitung kan begitu ya. Jadi ngitungnya itu sebetulnya nomor satu kalau sehat yang properti yang pertama itu Anda tahu letaknya di mana, haknya hak apa, luasnya berapa, lebarnya berapa, depannya berapa. Kemudian yang kedua, tentu saja Anda bisa membandingkan perhitungannya. Ini sangat penting dengan kanan dan kirinya. Itu ada ilmunya. Kalau Anda, makanya orang ikut di Property Risk Revolution saya, banyak yang hari ini meledak kaya raya. Pak Termasuk ada Ongki, yang jurus martabat Patung. Mungkin Patung bisa cerita Pak, jurus martabat dapat akuisisi satu lahan itu modal martabat. ya, sekian hektar dengan modal martabak tanpa duit. Nah, itu Ibu Natalia Sunaidi gitu ya, Rotterdam Ya, Indonesia, PT-nya itu Ibu Natalia. Terus kemudian juga muridnya Pak yang dibimbing oleh Pak Ongki juga, yang train for ya, firework trainer saya juga, yang punya The Smith, Pak, punya ya Pak Bong Chandra ya, Pak Bong Chandra ya. nah, Bang Kapan Chandra hari itu talk show dengan, yes. murid saya ikut Financial Revolution, ikut Train for Firework Trainer, dan ikut Property Risk Revolution. Terus kemudian ikut mentoring ke Pak Ongki gitu ya. Ikut mentoring waktu itu betul ya Pak Ongki ya. Iya, iya. Mentoring ketemu, mentoring, kemudian dia jadi pembicara, kemudian dia jadi jagoan properti hari ini, bahkan perusahaannya sudah IPO, dahsyat luar biasa. Ya Nah itu itulah yang kalau Patung orang tadi mau belajar. sampaikan. Jadi beliau cepat banget melakukan shifting Pak dari pembicara ke properti Pak, pembicara ke properti. Jadi tidak semua bisnis menghasilkan hasil yang sama gitu ya. Jadi beliau lakukan lompatan yang luar biasa dari pembicara jadi developer. Nah hari ini kaya raya Pak, kaya raya. Jadi Yes. teman-teman, adakah di antara Anda yang punya pertanyaan-pertanyaan lagi dari masalah teknikal tentang pelaksanaan? Jadi sekali lagi saya ulangi, Pak Tung ini banyak yang nanya terus Pak tentang Ya, pelaksanaan seminar. Saya silakan ulangi sekali lagi sambung-sambung. teman-teman, Anda catat hari Jumat sampai Minggu, tanggal 26, 27, dan 28 Juni, jam 2 sampai jam 4 di hari Jumat, kemudian hari Minggunya jam 5 sampai jam 7, kemudian jam 6, jam 4 sampai jam 8. Harga normalnya adalah seminar ini teman-teman, harga normal yang Anda harus bayar ketika ikut offline adalah 4,5 juta. Jadi ini online-nya hanya Rp349.000 plus Anda gratis seminar offline jika nanti pandemi ini berakhir. Lalu teman-teman Anda bisa datang bertiga ikut offline-nya, plus Anda dapat bonus juga satu CD audio Design Your Life to the Top senilai 1,5 juta. Anda juga dapat seminar Public Speaking Mastery itu senilai 500.000, jadi total bonusnya adalah 13.500.000. Teman-teman Anda cukup bayar sekali lagi Anda cukup bayar 349.000. Caranya gimana? Ada nomor rekening dari Pak Tung Desemaringin, kemudian Anda konfirmasi ke WA yang ada di layar Anda. Lalu kalau belum dibalas, nanti pasti dibalas karena yang masuk juga banyak. Besok pasti akan dibalas. Jadi Anda transfer duluan agar kunci untuk biaya atau kunci harga promonya. Dan Patung di sesi-sesi menit-menit terakhir, adakah konklusi dari Patung bagaimana caranya teman-teman bisa
becoming the new you gitu ya Patung. Jadi tadi jurusnya Pak Ongki super keren, gitu ya. Kita harus punya 3K. Satu, keyakinan baru. Keyakinan itu adalah aturan main di hati kita maupun di pikiran. Bila begini maka begini, bila begini mana. Bila Anda mengalami ternyata bisnis Anda tidak jalan, ya Anda punya keyakinan baru. Harus punya produk baru, harus punya istilahnya wilayah baru, target market baru, terus kemudian cara baru memarketingkannya, delay semua, sistem komisi baru, sistem affiliate marketing baru, apa yang baru dari Anda. Dan kemudian setelah itu, jadi ketika Anda mempunyai keyakinan yang baru, tentu saja Anda punya kebiasaan yang baru. Jadi maksudnya kebiasaan baru ini tadi, kayak saya, tadinya biasanya harus talk show radio pergi ke jauh-jauh, sekarang saya enggak deh, talk show di rumah aja pakai Zoom. Jadi kebiasaan baru. Termasuk saya biasa push up ini. Malam ini saya jatah nih push up 100 kali lagi. jadi 100, jadi saya ditanya, Pak kena COVID itu terus kemudian sekarang sembuh nggak? Sembuhnya gimana? Berapa persen? Saya bilang 125%. Oh bisa? Nah dulu nggak kuat push up 100 kali, sekarang kuat. jadi 100. Jadi kemudian yang ketiga K-nya itu adalah tentu saja kita punya keterampilan baru. Keterampilan tentang keuangan, keterampilan tentang tadi, bagaimana kita melihat peluang seperti apa, menimbang peluang seperti apa, kemudian menangkap peluang itu caranya bagaimana, melipat gandakan peluang itu seperti apa. Dan hari ini begitu banyaknya properti-properti yang dijual dengan harga sangat murah, caranya jadi makelar bagaimana, caranya menawarkan properti di nanti tagih ya, begitu Anda ikut seminar saya Financial Revolution, tagih Pak, caranya ngiklankan properti di 73 website secara gratis itu mana listnya, nanti saya kasih deh gitu ya. Jadi hari ini Anda bisa gratis kok. Bagaimana memulai dengan jadi mahasiswa ya, Anda ikut multi level, ikut agen asuransi atau ikut agen properti, jadi istilahnya tanpa modal, markot jos gitu ya. Setuju, Patung, setuju. Jadi teman-teman tanpa alasan, jadi nomor handphonenya betul, ini 856 109 220, betul. Betul. Ini sudah dibalas Pak, lagi banyak Pak masuk, jadi ngantri. Teman-teman mohon maaf, ini dari saya cek ke timnya Patung, jadi pasti akan dibalas. Nomornya saya sudah cek berkali-kali benar. Mohon maaf teman-teman, banyak yang ngantri ya, banyak yang ngantri. Karena ini Patung sensasional Pak, bisa datang bertiga saat offline nantinya teman-teman. Ini bagi saya luar biasa Patung. Jadi teman-teman, Anda kesempatan terakhir Anda bisa join untuk ikut seminar Investor Tunggal Semaringin. Sekali lagi, Financial Revolution ada catat tanggalnya, tanggal 26, 27 sampai 28. Anda akan belajar begitu banyak hal di sana. Satu, Anda belajar bagaimana bertahan dan semakin kaya dalam kondisi yang krisis. Yang kedua, Anda belajar tentang bagaimana membangun pergerakan uang saat semua orang pada pesimis. Lalu yang ketiga, teman-teman Anda bisa belajar bagaimana strategi kaya aman dan cepat dalam kondisi serba tidak menentu seperti saat ini. Lalu yang keempat, teman-teman Anda akan belajar bagaimana 1% orang di dunia ini dan di Indonesia justru menghasilkan uang ribuan kali lebih banyak daripada orang rata-rata. Lalu yang kelima, teman-teman Anda akan belajar tentang financial ronsen, bagaimana melakukan bedah terhadap keuangan pribadi Anda. Sekali lagi, investasi normal adalah 4,5 juta rupiah. Khusus untuk malam ini Anda dapat bonus tambahan, yaitu bisa ikut seminar offline dari Master Tunggal Semaringin, seminar Financial Revolution offline 3 hari plus Anda datang bertiga. Dan Anda dapat juga 1 CD audio Design Your Life to the Top senilai 1,5 juta. Plus teman-teman Anda bisa ikut seminar Public Speaking Mastery saya senilai Rp500.000. Total bonusnya adalah 13.300.000. Caranya adalah teman-teman transfer sekarang juga. Hanya 349.000, Anda transfer ke nomor 883 107 6179. Sekali lagi, 883 107 6179. Lalu Anda 78. Pak Ongki 79 atau 78. Sorry Patung. 883 107 6178. Betul, 6178 ya. Lalu teman-teman Anda WA ke 0856 109. Nah, ini yang 9 nih, Pak. 109 2200. Jadi nomor rekeningnya tertera di sana, kemudian nomor WA juga tertera di sana. Kalau teman-teman belum dibalas, mohon maaf teman-teman, antriannya lagi panjang ya. Tadi closing statement dari Patung, Patung ada 1-2 poin yang Patung mau tambahkan kira-kira untuk teman-teman. Kalau Anda mau menghidupi timbang pendapatan itu cuma timbang pengetahuan sama timbang keberanian.
Pengetahuannya tidak ada, keberanian tidak ada. Kalau berani doang, Anda akhirnya punya pengetahuan, tapi nabrak tembok dan seringkali jedot kepalanya benjut dulu baru tahu kalau itu tembok. Nah, kalau Anda punya pengetahuan, tidak berani take action, juga silakan tidak ada hasilnya. Jadi timpang pendapatan itu timbul karena timpang dua hal, timpang pengetahuan dan timpang keberanian. Hari ini yang Anda merasa dapat ilmu-ilmu yang masuk akal, ayo take action sekarang juga. Anda daftar sekarang juga. Take action, miracle happen. No action, nothing happen. Yes. Lalu teman-teman, patung 1 menit, ini ada beberapa yang masih nanya. Jadi acaranya itu Jumat, Sabtu, dan Minggu di Zoom. Betul Patung ya, di Zoom webinar. Lalu nanti kalau pandemi ini berakhir, teman-teman, Anda bisa ikut seminar offline-nya. Free, jadi bisa datang bertiga ikut seminar Financial Revolution yang offline gratis untuk 3 orang. Dan tolong teman-teman jangan Anda telepon ke nomor tersebut karena hanya untuk WA. Tolong di WA doang Bapak Ibu, kalau Anda semua telepon balasnya lama. Lalu teman-teman, ya dari saya Patung, saya ada 3 poin yang teman-teman Anda dan saya harus lakukan untuk bisa berhasil dalam kondisi pandemi ini. Yang pertama tentu teman-teman Anda harus punya ilmu nyontek gitu ya. Tadi Patung sudah sampaikan ada 3 hal yang harus Anda nyontek dari seorang yang sukses. Pertama, contek emosinya. Kemudian yang kedua, contek ceritanya. Yang berikutnya, contek cara atau hasilnya. Kemudian poin yang kedua, teman-teman Anda harus punya mentor. Ketika Anda punya mentor, teman-teman Anda akan mudah untuk sukses. Lalu yang terakhir, ini pesan dari Patung tentang kondisi keuangan Anda. Yuk Anda belajar Financial Revolution karena sekali lagi uang yang banyak uang tidak membuat Anda sukses, kaya, dan bahagia, namun uang bisa membantu Anda untuk menyelesaikan 50% masalah kehidupan Anda. Financial Revolution dari Master Tunas Semerin adalah salah satu solusi yang teman-teman bisa dapatkan atau bisa pelajari untuk membantu keuangan Anda. Lalu Patung dari saya yang terakhir, jemput pacar pakai sepeda kayu sendiri. Lihat saingan naik Ferrari. Mari lakukan peningkatan diri agar sukses di kemudian hari. Saya Ongki Huyanto dan Tung Desembaringin mengucapkan salam dahsyat. Hidup hanya sekali, hiduplah dengan dahsyat. Kami pamit dari ruang dengar Anda. Thank you teman-teman. Sukses untuk teman-teman. Sampai ketemu Patung. Terima kasih untuk waktunya. Dan salam dahsyat untuk Patung juga teman-teman. See you.